Paman tua Jiu menyiapkan susunan teleportasi kecil di dalam susunan ini yang mengisolasi gas beracun tetapi tidak mengisolasi kekuatan ruang, lalu berteleportasi langsung ke pintu masuk lembah. Sesaat kemudian, kilatan cahaya muncul di susunan teleportasi, dan 7 atau 8 kultivator keluarga Su muncul di sana. Kemudian, susunan teleportasi terus aktif, dan tak lama kemudian, lebih dari 100 orang, termasuk para kultivator dari lembah Tianjian, tiba. Segel ruang lapis ketiga tidak terlalu kuat. Kita tinggal ikuti metode untuk menembus batasan ruang lapis kedua, dan kita akan bisa membukanya dalam waktu singkat, kata Paman Jiu, lelaki tua itu. Semua orang di keluarga Su kembali sibuk, sementara Limuran, Liu Chenfeng dan yang lainnya menonton dengan tenang dari samping. Huayun mengeluarkan beberapa harta karun seperti instrumen formasi dan lempengan ajaib, dan juga menunjuk sesuatu di dekatnya. Adik Hua, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Liu Chenfeng penasaran. Hua Yuncong tersenyum tipis dan menyampaikan suaranya, formasi yang digunakan oleh kultivator keluarga Su ini sungguh mendalam. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar darinya. Meskipun mustahil untuk menguasai semuanya, saya telah memperoleh beberapa wawasan. Liu Chenfeng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, keluarga Su tidak berniat meminta mereka untuk menghindarinya. Ada banyak variasi dalam cara menyiapkan arai, dan variasi tersebut membutuhkan perhatian khusus terhadap detail. Setiap alat arai memiliki tujuan khusus, dan sulit untuk memahami esensinya hanya dengan menonton dari pinggir lapangan, jadi tidak perlu khawatir akan kehadiran orang lain. Tidak lama kemudian, langit di sekitarnya tiba-tiba berkedip, tetapi segera kembali normal. Mereka masuk. Paman tua Jiu mengerutkan kening. Perubahan halus tadi adalah reaksi dari segel spasial yang sementara rusak. Diperkirakan saat ini, kekuatan dari 3 keluarga besar lainnya sudah sebagian memasuki lapisan ruang kedua. Mereka mungkin juga akan berpencar untuk mencari kemana-mana. Kita harus bertindak cepat. Kita harus memasuki ruang tingkat ketiga dan menutup pintu masuknya sebelum mereka menemukan tempat ini. Kata Perikian Huan, lalu menunjukkan nama 2 kultivator keluarga Su, menyuruh mereka tetap di belakang untuk menjaga bagian belakang, lalu bersembunyi. Perikian Huan memberi masing-masing dari keduanya pil ginseng giok untuk mencegah mereka diserang gas beracun setelah semua jejak formasi isolasi dihilangkan. 1 jam kemudian, semua orang bekerja sama untuk membuka celah di lapisan ketiga segel, lalu terjun ke dalamnya. 2 orang terakhir yang tersisa melepaskan formasi isolasi dan teleportasi, lalu segera terbang menjauh. Mata semua orang menggelap dan mereka melihat langit yang bahkan lebih gelap. Melihat sekeliling, mereka melihat bahwa segala sesuatu di sekitar mereka gelap dan suram. Gunung, sungai, dan pepohonan semuanya berwarna abu-abu dan hitam, hampir tanpa warna cerah. Apakah ini tingkat ketiga dari ruang tertutup itu? Benar saja, energi Ibel di sini bahkan lebih kuat. Perikian Huan sedikit mengernyit. Tempat ini bagaikan lembah Ibel yang luas. Sangat merepotkan bagi praktisi spiritual seperti kami. Liu Chenfeng dan banyak kultivator lainnya mengerutkan kening. Nona, apa yang harus kami lakukan? Tanya seorang pria tua dari keluarga Su. Perikian Huan merenung sejenak dan berkata, kita harus berpencar dan mencari kemana-mana untuk melihat apakah ada yang kita temukan. Jika kau menemukan tempat khusus seperti lembah serangga, segera beritahu kami. Namun, energi Ibel di sini bahkan lebih padat, dan mungkin ada monster yang lebih kuat. Demi keamanan, kita akan mengubah tim dari 3 menjadi 5 atau 6. Paman Qi, tolong atur pengaturan untukku. Setelah mengatakan ini, Perikian Huan terbang dengan anggun. Limuran dan Paman Jiu segera menyusulnya. Perikian Huan melirik Limuran di sampingnya dan berkata, mengapa rekan Daois Li juga ada di sini? Aku, Limuran tertegun. Ia kemudian teringat bahwa Perikian Huan tidak mengajaknya berakting bersama, tetapi entah kenapa, ia menuruti saja tanpa berpikir panjang. Karena kita sudah di sini, mari kita selidiki bersama. Perikian Huan menambahkan, namun, kali ini kita sedang terburu-buru. Jika kita bertemu monster tingkat tinggi, kita tidak akan membuang waktu untuk melawannya. Kita bisa lewat saja dan fokus mencari jejak peninggalan leluhur kita. Ya, Limuran mengangguk. Meskipun sayang sekali ia tidak bisa berburu monster, Limuran juga sangat tertarik dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh leluhur keempat keluarga besar. Ia tidak ingin dikalahkan oleh ketiga keluarga lainnya dan kehilangan apapun. Setengah jam kemudian, Limuran, Perikian Huan, dan Pak Tua Jiusu berubah menjadi 3 sinar cahaya dan terbang keluar dari ngarai yang dalam. Di belakang mereka, 7 atau 8 kelelawar hijau bermata merah, masing-masing berukuran sekitar 4,5 meter dan berwajah ganas, bergegas keluar. Mata berdarah kelelawar hijau ini juga merupakan harta langka bagi sekte sihir untuk memurnikan tubuh. Sayang sekali mereka terbang begitu saja. Limuran menoleh ke belakang, merasa enggan. Perikian Huan mendengus dingin,
ada cukup banyak kelelawar ibel di sini, dan akan butuh waktu lama untuk membereskan mereka. Jika kau ingin memburu mereka, rekan Daois Li, lebih baik kau menunggu sampai kami menemukan rerun dewa leluhur. Ketiganya terbang cepat, dan sebagian besar kelelawar hijau kembali ke ngarai, tetapi beberapa masih mengejar mereka. Mencari kematian, Peri Qianhuan sedikit mengernyit. Tanpa menoleh, ia dengan santai menyemburkan beberapa api ke belakangnya. Boom boom, dengan beberapa suara keras, bola-bola api 7 warna meledak di atas kelelawar hijau. Kelelawar-kelelawar hijau itu menjerit nyaring dan buru-buru menoleh dan melarikan diri, tak berani mengejar mereka lagi. Limuran diam-diam terkejut. Kekuatan bola api roh 7 warna yang ditembakkan oleh peluru peri 1000 ilusi tidak kalah dengan jimat api peri miliknya. Ia telah bersama peri 1000 ilusi cukup lama, dan jarang melihatnya menggunakan metode lain. Sehebat apapun binatang ibel itu, begitu terkena setitik api spiritual 7 warna miliknya, ia akan hangus atau menjadi asap. Mereka yang terluka ringan akan lari ketakutan. Hanya dengan satu kekuatan magis ini, api spiritual 7 warna, ia lebih dari mampu menjelajahi ruang hampa ini. Adapun kekuatan sihir ilusi dan sarana spiritual wanita ini, seharusnya juga sangat kuat, tetapi Limuran belum memiliki kesempatan untuk melihatnya. Mereka bertiga segera terbang keluar dari ngarai dan melanjutkan penjelajahan ke depan. Tiba-tiba, sosok Peri Qianhuan mengembun, dan dia mengeluarkan catatan transmisi suara emas dari lengan bajunya, dan catatan transmisi suara itu terus-menerus berkedip dengan semburan cahaya kemasan. Peri Qianhuan menyapu pikirannya, dan nada transmisi suara berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang. Informasi yang terkandung di dalamnya juga dikuasai oleh Peri Qianhuan sendiri. Ketemu, Peri Qianhuan terkejut sekaligus gembira. Cepat sekali, Li Muran terkejut. Sesaat kemudian, ia dan Paman Jiu juga menerima pesan suara. Namun, pesan suara Li Muran dikirim oleh Liu Chenfeng. Hebat, akhirnya kita menemukan sisa-sisa leluhur kita. Paman tua Jiu sangat gembira. Ayo kita ke sana sekarang juga. Peri Qianhuan mengangguk pelan dan berkata, namun, terbang ke sana seperti ini akan memakan waktu yang cukup lama. Rekan Taois Li, ku dengar kau ahli dalam seni jimat. Kau pasti punya jimat seperti jimat 10.000 mil instan. Aku ingin tahu apakah kau bisa menggunakannya untuk membantu kami sampai di sana dengan segera. Sekalipun ada sedikit kesalahan, itu bisa menghemat banyak waktu. Li Muran mengangguk. Jimat 1000 mil instan tidak terlalu langka, dan bagi seorang kultivator yang ahli dalam seni jimat, memiliki beberapa jimat bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, penggunaan dan penarikan jimat ini secara pribadi diperlukan untuk mendapatkan pengalaman yang cukup guna meningkatkan akurasinya. Bagi pengguna yang belum berpengalaman, menggunakan jimat ini kemungkinan akan mengakibatkan teleportasi acak ke lokasi ribuan mil jauhnya, yang cukup merepotkan. Selain itu, aktivasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kurang cocok untuk digunakan sebagai kekuatan magis penyelamat nyawa selama pertempuran. Limuran mengeluarkan 3 jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, memberikan satu kepada Peri Qianhuan dan Pak Tua Jiusu, lalu menempelkan satu lagi pada dirinya sendiri. Kali ini, Peri Qianhuan tidak meragukan jimat Limuran dan langsung meletakkannya di dadanya. Setelah ragu sejenak, Pak Tua Jiusu mengikutinya. Limuran memancarkan sinar cahaya magis dan membacakan beberapa mantra dalam hati. Cahaya magis yang dipancarkannya kemudian terbagi menjadi 3 bagian, berubah menjadi 3 cahaya spiritual, yang satu demi satu tenggelam ke dalam kehampaan. Setelah itu, dia mengucapkan beberapa mantra lagi, mengaktifkan jimat 1000 mil instan pada mereka bertiga satu persatu. Setelah beberapa saat, jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap berubah menjadi sinar cahaya, membawanya ke dalam kehampaan dan menghilang. Saat berikutnya, mereka muncul dalam kilatan cahaya di suatu tempat lebih dari 20.000 mil jauhnya. Tak jauh di depan mereka, di sebuah lembah datar, berdiri sebuah istana besar. Istana ini dibangun dengan megah dan megah. Dari kejauhan, istana itu tampak sangat luas dan ruang di dalamnya pun pasti sangat luas. Istana megah seperti itu tentu saja bukan sesuatu yang alami, melainkan sebuah bangunan peninggalan seorang biksu tingkat tinggi. Setelah mereka memasuki ruang sunyi ini, mereka akhirnya menemukan jejak leluhur mereka yang sebenarnya. Itu memang peninggalan leluhur kita. Seru Peri Qianhuan terkejut, jimat 10.000 mil instan milik rekan Daois Li sungguh luar biasa. Jimat ini tidak hanya berteleportasi beberapa kali lebih jauh daripada jimat biasa sejenisnya, tetapi juga sangat presisi. Cukup berikan arah dan jaraknya, dan jimat ini akan sampai kepadamu dengan akurat. Mungkin aku hanya beruntung kali ini. Limuran tersenyum tipis, tetapi tetap tidak berkomentar. Ia mengamati istana itu dari kejauhan dengan rasa ingin tahu, dan entah kenapa, istana itu tampak cukup familiar. Nona muda, Anda datang begitu cepat. Melihat Peri Qianhuan dan yang lainnya, beberapa kultivator keluarga Su segera datang menyambut mereka.
Liu Chenfeng ada di antara mereka. Apa yang telah kalian temukan? Tanya Peri Qianhuan kepada para kultivator keluarga Su. Kami juga baru saja tiba di sini. Setelah melihat istana ini dari jauh, kami segera memberitahu wanita tertua dan yang lainnya. Kami belum sempat menyelidikinya dengan saksama. Jawab kultivator terkemuka keluarga Su. Bagus sekali. Ini menghemat banyak waktu. Peri Qianhuan mengangguk pelan. Aku sudah mengirim kabar. Para kultivator lain sudah berkumpul di sini dan akan segera tiba. Paman Jiu, ayo kita jelajahi aula ini dulu. Setelah mengatakan itu, Peri Qianhuan dan Pak Tua Jiusu serta yang lainnya terbang menuju aula utama, diikuti Limuran dan Liu Chenfeng. Setelah mendekat, semua orang menyadari bahwa aula itu jelas disegel oleh penghalang yang canggih, sehingga sulit untuk mendekat. Pintu aula tertutup rapat, dan pada plakat giok besar di atas pintu aula, tertulis 3 karakter kuno yang kuat dan agung Istana Jimmy. Istana Sunyi. Hati Limuran bergetar. Pantas saja aku merasa familiar. Istana ini sangat mirip dengan kuil Dewa Gu di alam bawah. Dan menurut rekan Daois Tianling, nama asli kuil Dewa Gu adalah Istana Sunyi. Istana Keheningan dan Aula Keheningan tampak sangat mirip, dan nama mereka pun sangat mirip. Mungkinkah keduanya diciptakan oleh orang yang sama? Limuran mengetahui dari Taois Tianling bahwa pendiri kuil Gu adalah guru Tao Tianling, orang tua Tianji, dan rekan-rekan Taoisnya yaitu, kelompok kultivator yang pergi dari dunia spiritual ke dunia bawah tahun itu, dan guru Suanguang adalah salah satu dari mereka. Mengenai ruang kepunahan ini, kami mengetahui dari Peri Qianhuan bahwa konon tempat ini adalah tempat para leluhur dari 4 keluarga besar, termasuk tetua Tianji, meninggal dunia. Petunjuk rahasia yang ditinggalkan oleh guru Suanguang sebelum kepergiannya juga menuntun Limuran dan yang lainnya ke tempat ini. Semua ini jelas bukan suatu kebetulan. Dengan kata lain, Istana Keheningan di hadapan kita seharusnya adalah ruang kuil yang dibangun oleh tetua Tianji dan guru Suanguang. Lalu, petunjuk yang ingin ditemukan Limuran dan keturunan 4 keluarga besar seharusnya ada di Istana Keheningan ini. Selama kita memasuki Istana Keheningan, mungkin kita bisa mengungkap kebenaran tentang hilangnya Master Suan Guang dan para kultivator lainnya kepada dunia. Gumam Limuran dalam hatinya. Jika kebenaran bisa terungkap kali ini, terlepas dari apakah guru Suanguang masih hidup atau sudah meninggal, penjelasannya bisa diberikan kepada tetua Tianjian. Sejak memasuki lembah Tianjian, Limuran telah menerima banyak bantuan dari tetua Tianjian. Jika ia bisa membantunya menyelesaikan simpul terbesar di hatinya ini, itu akan sangat baik. Jika guru Suanguang dan yang lainnya benar-benar berada dalam kesulitan dan tidak mampu menyelamatkan diri, Limuran tidak akan keberatan membantu mereka. Bagaimanapun, ia mewarisi warisan atau harta yang mereka tinggalkan, jadi tidak berlebihan untuk menganggapnya sebagai murid nominal. Ketika semua orang mendekat dalam jarak 10 mil dari Istana Senyap, mereka tiba-tiba ditolak oleh kekuatan tak terlihat dan berhenti tanpa sadar. Peri Qianhuan mengulurkan jarinya dan menjentikannya, mengirimkan aliran api spiritual 7 warna yang memancar keluar dan menyerang ke depan. Namun, api spiritual itu langsung terhalang oleh penghalang tak terlihat, sehingga tidak dapat bergerak maju. Sebaliknya, api itu menyebar di sepanjang penghalang tak terlihat ini, perlahan-lahan membentuk perisai api setengah lingkaran yang besar. Setelah beberapa saat, perisai api itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang, tetapi semua orang juga dapat melihat ruang lingkup batasan tak terlihat ini. Meskipun batasan ini tak terlihat dan transparan, ia cukup kuat. Peri Qianhuan sedikit mengernyit dan menginstruksikan lelaki tua itu, Paman Jiu, coba lihat asal-usul batasan ini. Adakah cara untuk mematahkannya? Ya, orang tua itu segera mengeluarkan sejumlah alat formasi dan terus menyelidiki di sekitar batasan tak terlihat ini. Setelah beberapa saat, ekspresi lelaki tua itu berubah gelap. Pembatasan ini sangat kuat, dan itu terintegrasi dengan kekuatan ruang di sini. Dengan kata lain, menembus batasan ini kira-kira sama sulitnya dengan menembus segel ruang di sini, kata lelaki tua itu. Kita sudah menghancurkan segel ruang di sini sebelum datang ke ruang tertutup ketiga ini. Selama kita mengumpulkan tenaga dan bekerja sama, kita pasti bisa menghancurkan larangan itu, kata Peri Qianhuan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak semudah itu. Maksudku, segel Istana Sunyi ini hampir setara dengan gabungan kekuatan segel 3 lapisan pertama. Akan sulit bagi kita untuk menghancurkannya sendirian. Kalaupun kita bisa menghancurkannya, mungkin akan butuh waktu yang cukup lama. Namun, kekuatan penyegelan di sini begitu kuat, yang berarti pastilah inilah tempat yang kita cari. Kalau tidak, sebagian besar kekuatan terlarang itu tidak akan ditempatkan di sini. Konon, di antara leluhur 4 keluarga besar kita, kekuatan magis spasial tetua Tianji sangat kuat, dan kemampuan formasi leluhur keluarga Jin, Taois Xuanmi, tak tertandingi di dunia. Nama tempat ini, Istana Jimmy, kemungkinan besar adalah hasil karya kedua leluhur ini.
Metode mereka sulit kupecahkan. Lagi pula, pencapaianku dalam formasi kurang dari 1/10 dari leluhurku. Limuran, yang berdiri di samping, terkejut ketika mendengar ini. Jadi kata Jiemi memiliki arti ini. Yang satu adalah tetua Tianji, dan yang satunya lagi adalah Taois Xuanmi. Kuilgu di alam bawah kemungkinan besar adalah hasil karya mereka berdua. Limuran berkata karena ini adalah larangan yang ditinggalkan oleh leluhur keempat keluarga besar, mengapa tidak mencoba menggunakan keterampilan yang mereka tinggalkan untuk mematahkan larangan tersebut dan melihat apakah ada triknya. Peri Qianhuan mengangguk dan berkata, memang patut dicoba. Keluarga suku tidak punya kelebihan lain selain teknik kesadaran ilahi. Kita bisa mencobanya dengan kesadaran ilahi dulu. Limuran berkata, konon, keluarga Jin jago dalam ilmu pedang dan formasi. Beberapa kultivator seperti saya di lembah Tianjian jago dalam berbagai ilmu pedang, jadi kita bisa mencobanya. Keluarga Ye pandai memelihara binatang spiritual dan serangga beracun. Nah, keluarga suku juga punya beberapa kultivator yang punya keahlian ini. Kita bisa mencobanya, tambah lelaki tua itu. Sedangkan keluarga Yue, mereka terkenal dengan keahlian alkimia dan pembuatan senjata mereka. Keahlian anggota keluarga Yue beragam, sehingga sulit ditiru. Limuran mengerutkan kening. Bagaimana jika melanggar larangan itu membutuhkan harta karun utama, dan harta karun ini ada di tangan keluarga Yue, itu akan sangat merepotkan. Kita coba dulu. Kalau tidak berhasil, kita hanya bisa pakai kekerasan untuk melanggar larangan itu. Kata Peri Qianhuan. Para biksu bergegas ke sini satu demi satu dan berkumpul di luar istana senyap. Setelah melihat rerun dewa yang sangat jelas ini, semua orang sangat gembira. Mereka akhirnya menemukan target mereka dan tidak perlu lagi mencari tanpa tujuan. Beberapa kultivator, di bawah bimbingan Peri Qianhuan, berulang kali mencoba berbagai metode untuk menguji daya tolak penghalang tersebut. Namun, entah mereka menggunakan kesadaran ilahi, ilmu pedang, atau serangga aneh, mereka semua tertolak dan tak pernah bisa mencapai jarak 10 mil dari Istana Sunyi. Dari sini, sepertinya tidak ada trik khusus untuk membatasi Istana Sunyi. Kita hanya bisa memaksanya, desah Paman Jiu yang sudah tua. Dia sudah mulai membentuk formasi kecil untuk membalikkan alam semesta di dekatnya. Dengan bantuan kekuatan formasi, dia akan mengumpulkan kekuatan sihir yang dahsyat dari semua kultivator dan menghancurkan formasi tersebut. 1 jam kemudian, semua kultivator tiba, dan formasi pembalikan langit dan bumi pun selesai. Penatua Jiusu membagikan bendera formasi kepada setiap kultivator, termasuk limuran dan kultivator lain dari lembah pedang surgawi. Sekarang kita perlu mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghancurkan formasi itu sesegera mungkin. Karena itu, aku ingin merepotkan semua sahabat Tao di lembah Tianjian untuk membantu. Kata Paman Jiu, lelaki tua itu. Limuran mengangguk dan setuju. Di bawah komando lelaki tua itu, semua orang menyuntikkan kekuatan sihir murni ke dalam bendera formasi. Sinar cahaya spiritual memancar dari bendera, dan cahaya spiritual ini meresap ke dalam formasi, mengaktifkannya. Formasi tersebut kemudian menghasilkan kekuatan distorsi ruang yang kuat untuk melawan segel pembatas yang tak terlihat. 2 kekuatan spasial yang kuat bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ruang menjadi kabur dan terdistorsi, dan cahaya yang kuat dan menyilaukan dipancarkan, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Setelah sebatang dupa, kekuatan segel tak terlihat akhirnya sedikit melemah. Namun, saat ini, para kultivator juga menghabiskan banyak mana. Jika mereka berada di tempat lain di alam roh, di mana energi spiritual berlimpah, mereka tidak akan takut. Mereka semua adalah kultivator tingkat tinggi di tahap tubuh roh, dan mereka dapat dengan mudah memobilisasi energi alam di sekitarnya untuk terus mengisi lingkaran sihir dengan mana murni dalam jumlah besar. Namun, lingkungan di sini seperti lembah Ibel. Para kultivator tidak hanya tidak dapat memobilisasi energi alam, tetapi mereka juga harus menggunakan lapisan perisai cahaya spiritual untuk mengisolasi energi Ibel. Setelah beberapa saat, beberapa biksu mulai mengeluh dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Paman Jiu, menurut perkiraanmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri larangan ini jika terus berlanjut? Tanya Peri Qianhuan. Orang tua itu ragu sejenak lalu berkata, saya khawatir itu akan memakan waktu 3 hari 3 malam. Lama sekali, hati Peri Qianhuan mencelos. Baru 1 jam berlalu, dan beberapa kultivator sudah tidak bisa melanjutkan. Jika lebih lama lagi, ia takut bahkan dirinya sendiri pun tidak akan sanggup. Bagaimana kalau begini, kata Peri Qianhuan, kita akan dibagi menjadi 2 kelompok kultivator, bergantian merapal mantra atau beristirahat. Kelompok yang beristirahat akan mengeluarkan batu roh atau ramuan untuk mengisi kembali mana mereka secepat mungkin. Memang butuh waktu lebih lama untuk mencabut larangan tersebut, tetapi setidaknya bisa bertahan. Semua orang sepakat. Setelah setengah hari, langit yang gelap tiba-tiba bersinar kembali,
tetapi segera kembali normal. Penghalang yang mereka serang di sekitar Istana Sunyi juga sedikit melemah pada saat itu, tetapi segera kembali normal. Mungkinkah kita akan melanggar larangan itu? Beberapa kultivator keluarga Su menunjukkan kegembiraan. Paman tua Jiu memeriksanya dengan saksama sejenak, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia berkata kepada Peri Qianhuan, "Nona, perubahan kekuatan spasial tadi pasti karena seseorang telah menerobos ke tingkat ruang ketiga lagi. Apakah mereka kultivator dari 3 keluarga besar lainnya?" Peri Qianhuan mengerutkan kening. "Aku tidak menyangka mereka datang secepat ini." "Hentikan!" Peri Qianhuan tiba-tiba memerintahkan dengan keras. "Mereka akan segera menemukan tempat ini. Kita harus bergegas memulihkan kekuatan sihir kita daripada membuang-buang waktu melanggar larangan. Melakukan hal itu hanya akan memudahkan yang lain," kata Peri Qianhuan. Semua orang mengikuti perintahnya, dan Paman Tua Jiu juga menghentikan formasi untuk sementara. Semua orang menunggu dengan tenang, dan benar saja, hanya setengah jam kemudian, 3 kapal perang besar terbang langsung ke arah sini. "Aku tidak menyangka ketiga keluarga besar akan datang semua." Li Muran mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, kelompok-kelompok pembudidaya terbang turun dari kapal perang dan mendarat di dekat Istana Senyap, samar-samar membentuk 4 area, yang sesuai dengan pembudidaya dari 4 keluarga besar. Rekan-rekan Taoisku dari keluarga Su sangat cepat. Sebelum memasuki ruang kehancuran, kita sepakat untuk bekerja sama mencari jejak-jejak yang ditinggalkan leluhur kita. Bagaimana mungkin keluarga Su meninggalkan kita dan bertindak sendiri dengan orang-orang asing ini? Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan keras. Dia adalah Yue Longtian. Kenapa repot-repot berpura-pura? Kalau jadi kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Kata Peri Qianhuan dengan tenang, lagi pula, tanpa penjelajahan keluarga suku, kalian para Taois tidak akan menemukan tempat ini secepat ini. Sekarang kita sudah sampai di rerun dewa leluhur kita, mari kita jelajahi Istana Sunyi bersama-sama. Kita, para kultivator keluarga Su, sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan beberapa batasan. Sisanya akan diserahkan kepada 3 keluarga lainnya. Tunggu sebentar, seorang pria parubaya berpakaian putih berkata dengan dingin, mencari sisa-sisa leluhur adalah urusan keluarga keempat keluarga besar kita. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang luar hadir? Kita harus membahas dulu bagaimana cara menghadapi orang luar ini. Saat pria parubaya itu berbicara, dia menunjuk ke arah Liu Chenfeng dan kultivator lembah Tianjian lainnya. Li Muran melirik kerumunan dan menemukan seorang pemuda yang familiar di antara para biksu di belakang pria parubaya itu. Dia adalah Jin Yunhuan. Dia juga ada di sini, jadi pria parubaya berbaju putih ini adalah kepala keluarga Jin. Pikir Li Muran dalam hati, sekarang ketiga keluarga besar ini telah berkumpul, sepertinya mereka sedang bekerja sama. Ini sangat buruk. Judulnya salah lagi, seharusnya bab 929. Benar, mari kita singkirkan musuh eksternal dulu, baru kita bahas urusan internal. Seorang lelaki tua berjubah hijau juga terbang keluar dari kerumunan kultivator dan berkata dengan lantang. Ia berasal dari keluarga Ye. Yue Longtian menggema dengan suara nyaring, orang-orang ini telah melukai banyak kultivator keluarga Yueku. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ketiga pemimpin itu berbicara serempak, dan jelas bahwa mereka telah mendiskusikannya. Seperti yang telah diantisipasi Li Muran, perlindungan keluarga Su akan memicu perlawanan dari 3 keluarga lainnya. Keempat keluarga besar ini, dengan koneksi mendalam dan kekuatan masing-masing, menjaga keseimbangan yang rapuh, saling mengeksploitasi sekaligus saling takut. Kedatangan Li Muran dan para kultivator lembah pedang surgawi lainnya tentu saja mengganggu keseimbangan ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan dan konflik, terlepas dari pihak manapun yang mereka dukung. Peri Qianhuan tersenyum tipis. Apa yang dikatakan ketiga Taois itu sangat masuk akal. Namun, keluarga Su saya memiliki hubungan dekat dengan lembah pedang surgawi, jadi tidak nyaman bagi kami untuk bertindak. Jika keluarga Jin, Ye, dan Yue ingin bertindak, itu adalah keputusan Anda. Li Muran tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia mencibir dan berkata, benar, kami berdelapan dari lembah Tianjian ada di sini. Kalau kalian mau membasmi atau mencabik-cabik kami, datang saja. Setelah mengatakan itu, Li Muran berinisiatif terbang ke area di tengah 4 keluarga. Liu Chenfeng dan yang lainnya juga terbang keluar dari barisan kultivator keluarga Su dan mengikutinya. 8 kultivator dari lembah Tianjian dikelilingi oleh ratusan kultivator dari 4 keluarga besar, dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Peri Qianhuan berkata dengan tenang, rekan-rekan Taois lembah Tianjian, keluarga suku tidak mampu melindungi kalian. Mohon maafkan aku, namun, kami tidak akan memanfaatkan kemalangan orang lain dan tidak akan pernah menyerang kalian. Li Muran mengangguk. Aku mengerti. Aku punya satu permintaan lagi. Jika kita semua terbasmi, tolong beritahu saudara senior Tianjian nama dan asal musuh kita.
Tergantung pada keinginannya apakah dia akan membalaskan dendam kita. Aku bisa melakukannya. Peri Qianhuan setuju. Cabut pedangmu. Teriak Limuran sambil mengeluarkan pedang Xuan Guang dan menggenggamnya. Liu Chenfeng, Jian Qi dan orang lain dari lembah Tianjian semuanya mengeluarkan pedang kelahiran mereka dan berdiri di depan mereka. Limuran menggoyangkan pedangnya dan berteriak, tunggu apa lagi? Ayo maju. Dengan teriakan keras ini, dia secara diam-diam memobilisasi energi sejati yang kuat, dan suara itu bergema dalam energi ibel tebal di sekelilingnya, menggetarkan hati setiap orang. Tidak seorang pun yang berani menanggapi. Ini bukan karena para kultivator dari 3 keluarga besar Jin, Ye, dan Yue terintimidasi oleh aura Limuran, tetapi karena tidak ada seorang pun yang ingin menjadi garda terdepan dan menghadapi Limuran dan yang lainnya secara langsung. Mereka juga mendengar atau melihat sendiri bahwa Limuran dan yang lainnya sangat kuat. Jika mereka benar-benar ingin menangkap mereka semua sekaligus, mereka mungkin akan membayar mahal. Alasan orang-orang ini terus-menerus mengaku membasmi musuh asing hanyalah untuk memanfaatkan mereka guna melemahkan 3 keluarga besar lainnya dan meraup keuntungan sendiri. Kenyataannya, tak satu pun dari ketiga keluarga besar ini memiliki dendam masa lalu yang belum terselesaikan dengan lembah Tianjian, dan mereka tidak ingin memprovokasi tetua Tianjian, seorang kultivator pedang Mahayana. Kini, mereka tahu bahwa meskipun Limuran dan yang lainnya telah tiba lebih dari 200 tahun sebelumnya, mereka selalu berada di tingkat pertama ruang tertutup dan tidak pernah benar-benar bersendewa dengan istana sunyi. Bahkan, membasmi para kultivator lembah Tianjian pun menjadi lebih mudah. Ketiga keluarga besar itu berbicara serempak, mereka hanya ingin mencari alasan untuk bersama-sama melemahkan kekuatan keluarga Su. Sekarang setelah keluarga Su melarikan diri, bagaimana mungkin mereka mengorbankan kekuatan mereka sendiri demi beberapa kultivator lembah Tianjian yang tidak relevan? Peri Qianhuan memanfaatkan situasi dan mendorong Limuran dan yang lainnya ke garis depan. Ia sudah menduga bahwa ketiga keluarga besar ini hanya menggertak dan tidak akan berani bertindak gegabah. Rekan Taois Yue, anak ini telah berkali-kali menimbulkan masalah bagi keluarga Yue dan melukai beberapa kultivator keluarga Yue. Mengapa kau belum bertindak? Tanya pria parubaya berpakaian putih, Jin Yunxi, kepala kultivator keluarga Jin, dengan keras. Baiklah, kata Yue Longtian, sejujurnya, keluarga Yueku sudah sepakat dengan mereka untuk menjaga jarak. Aku selalu menepati janji, jadi aku tidak dalam posisi untuk mengambil langkah pertama. Tuan ketiga Ye, semua orang bilang kau pembasmi yang gigih. Tidak beranikah kau bertindak? Kepala keluarga Ye, pemuda berjubah hijau, putra ketiga keluarga Ye, tersenyum tipis cermin bunga air bulan, 4 keluarga besar, dan keluarga Jin, sang pemimpin, belum bergerak, jadi bagaimana mungkin giliran kita? Ketiga pihak saling menyalahkan, dan tentu saja tidak ada seorang pun yang ingin dibasmi dengan pisau pinjaman oleh orang lain. Omong kosong, kata Peri Qianhuan dingin, karena kau tidak berani bertindak, jangan buang waktu. Aku serahkan batasan di sini padamu untuk dilanggar. Meskipun kata-kata Peri Qianhuan dipenuhi dengan nada meremehkan, kata-kata itu memberi ketiga kultivator itu jalan keluar. Tuan Muda Ye San buru-buru berkata, Peri Qianhuan benar. Tugas terpenting adalah melanggar larangan dan mencari harta karun. Sedangkan untuk orang luar ini, kita bisa urus nanti. Benar sekali, kita tidak boleh melupakan gambaran besar hanya demi detail kecil dan menunda hal penting. Seru Yue Longtian dan Jin Yunxi. Tunggu, Limuran tiba-tiba berteriak lagi, kau tidak berani datang untuk membasmi kami, tapi kami akan membalas dendam padamu. Wajah Yue Longtian menggelap. Balas dendam, apa maksudmu? Aku sudah memaafkan masa lalu, apa kau masih akan terus menggangguku? Limuran menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yue. Yue Longtian tertegun sejenak, lalu raut wajahnya langsung rileks. Saudara Li, siapa yang ingin kau balas dendam? Keluarga Ye. Limuran mengarahkan pedangnya ke arah para kultivator keluarga Ye dan berkata, tak lama setelah kalian memasuki ruang nirvana, salah satu keponakanku dibasmi. Sebelum meninggal, dia hanya mengucapkan kata Ye. Apakah kalian, kultivator keluarga Ye, yang melakukan ini? Tuan Muda Ye mendengus dingin, mencoba menyalahkan seseorang hanya berdasarkan nama Ye adalah lelucon. Jin Yunxi berkata, kau tidak boleh berkata begitu. Di antara 4 keluarga besar, aku khawatir semua orang akan teringat keluarga Ye ketika kata Ye disebut. Ternyata keluarga Ye telah lama berselisih dengan lembah pedang surgawi, tetapi menyembunyikannya dari kita, mencoba menyeret kita, keluarga lain, ke dalam masalah ini. Aku khawatir tindakan Tuan Muda ketiga Ye tidak sepenuhnya benar. Benar, kata Yue Longtian, ngomong-ngomong, keluarga Yueku tidak membenci para kultivator lembah Tianjian. Serangan awal itu semua hanya kesalahpahaman. Kami juga secara keliru dituduh membasmi para kultivator lembah Tianjian. Ternyata semua ini dilakukan oleh keluarga Ye. Keduanya menyanyikan lagu yang sama,
tidak hanya langsung menyangkal tanggung jawab keluarga mereka, tetapi juga mengobarkan api. Mereka berharap keluarga Ye dan para kultivator lembah Tianjian segera bertempur berdarah, menyebabkan kerugian besar bagi mereka berdua. Apakah kau punya bukti? Tuan Muda Ye San berkata dengan dingin. Tentu saja, pecinta pedang yang biasanya pendiam itu tiba-tiba angkat bicara. Ia berkata, pedang kelahiran adik ke-9 pernah ditempa ulang, dan guru membantunya menyelesaikannya. Saat menempa pedang itu, guru juga menyegel energi pedang yang kuat ke dalam pedang untuk meningkatkan kekuatannya. Energi pedang ini bisa diaktifkan dengan teknik pedang khusus. Bahkan jika kau menyembunyikan pedang ini di dalam tubuhmu atau di dalam tas penyimpanan, kau tetap bisa merasakannya. Setelah berkata demikian, si maniak pedang itu terus mengayunkan cermin ajaib di tangannya, melancarkan jurus-jurus pedang satu demi satu, yang berubah menjadi gumpalan energi pedang tak kasat mata dan memenuhi sekelilingnya. Tiba-tiba, si maniak pedang menunjuk seorang kultivator parubaya di tahap tengah tubuh spiritual keluarga Ye dan berteriak, itu dia. Cermin ajaib adik ke-9 tersembunyi di tubuhnya. Wajah pria parubaya itu berubah. Setelah membasmi biksu dari lembah Tianjian, ia melihat kualitas pedang yang luar biasa dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, berniat untuk menukarnya di masa mendatang. Tanpa diduga, ia justru dikenali karena pedang itu. Terus kenapa? Tuan Muda Ye mencibir, kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan saja adikmu yang kurang terampil itu. Begitu kau memasuki tempat berbahaya ini, hidup dan matimu berada di tangan takdir. Kalau saja para kultivator keluarga Yeku sedikit lebih lemah, mungkin nasibnya akan terbalik. Bah, teriak SWOT maniak dengan marah, dengan kekuatan adik ke-9, bahkan jika dia kalah, bagaimana mungkin dia tidak bisa menyampaikan pesan lengkap sebelum kematiannya. Kematian adik ke-9 pasti akibat seorang kultivator keluarga Ye yang berpura-pura ramah tetapi diam-diam menyerangnya. Tuan Muda Ye tersenyum tipis, kematian tidak ada buktinya, jadi katakan saja sesukamu. Meski begitu, aku akan meminta maaf atas namamu. Ye Xiao, kembalikan pedang itu kepada kultivator lembah Tianjian. Ya, pria parubaya dari keluarga Ye segera mengeluarkan cermin ajaib dari lengan bajunya dan melemparkannya jauh-jauh, terbang ke arah Jian Qi dan yang lainnya. Si maniak pedang meraih cermin itu dan tak kuasa menahan rasa sedihnya, itu memang pedang kelahiran adik ke-9. Sekarang pedangnya masih ada, tapi orangnya sudah tiada. Di antara 12 murid lembah Tianjian, murid termuda Ling Yu hilang, kakak laki-laki kedua adalah mata-mata dan telah basmi diri. Murid ke-7 dan ke-8 saling membasmi, dan bersama dengan murid ke-9 yang meninggal belum lama ini, hanya ada 7 saudara yang tersisa. Melihat pedang kelahiran adik ke-9, penduduk lembah Tianjian dipenuhi duka dan amarah. Si pembasmi jelas ada di depan mata mereka, tetapi dengan begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan, sulit untuk membalas dendam. Semua murid lembah Tianjian adalah para jenius yang menonjol di antara para kultivator pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua agak arogan, tetapi saat ini mereka harus menelan harga diri mereka. Selain saling melotot, mereka tidak bisa berbuat banyak. Kembalikan saja pedangnya, dan itu saja, kata Limuran dingin. Apa lagi yang ingin kau lakukan? Tuan Muda Ye mendengus dingin, memang sudah biasa bagi para kultivator untuk saling membasmi. Lagi pula, aku sudah meminta maaf atas nama para kultivatorku sendiri. Limuran menggelengkan kepalanya, masih ada satu hal yang kurang. Tuan Ye San tercengang, apa itu? Hidup, kata Limuran kata demi kata, satu kehidupan untuk kehidupan lainnya. Di dunia kultivasi abadi, pertempuran terus-menerus memang biasa, tetapi membalaskan dendam orang mati dan menuntut nyawa si pembasmi juga sangat umum. Permintaan ini tidak berlebihan, tetapi pihak lembah Tianjian hanya memiliki 8 orang, sementara keluarga Ye memiliki 100 orang. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, sangat tidak biasa bagi pihak yang lebih lemah untuk tetap bersikeras menuntut nyawa pihak lain. Hahaha, Tuan Muda Ye tertawa terbahak-bahak beberapa kali, matanya berkilat tajam. Baiklah, nyawa Ye Xiao dipertaruhkan. Kalau kau punya nyali, datang dan ambillah. Kalau begitu aku akan bertindak. Limuran menggoyangkan pedang Suanguan di tangannya dan mengarahkannya ke Ye Xiao, salah satu kultivator dari keluarga Ye. Ye Xiao terkejut, dan tubuhnya bergoyang, bergerak sekitar 1 kaki di belakang teman-temannya. Pelindung, teriak Tuan Muda ketiga Ye, siapapun yang berani menerobos formasi keluarga Ye kita akan dibasmi dan takkan pernah kembali. Baik, setelah menerima perintah itu, semua kultivator keluarga Ye mengeluarkan harta mereka dan berkumpul di sekitar Ye Xiao. Limuran tetap tak tergerak. Sambil memegang pedang Suan Guang, ia perlahan terbang menuju kultivator keluarga Ye. Peri Qianhuan sedikit mengernyit. Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi mendesah pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau dia bisa dibujuk olehnya hanya dengan beberapa patah kata saja, maka ini bukanlah Limuran yang dikenalnya. Setahunya, Limuran tidak akan bertarung dengan mudah.
Jika ia memutuskan untuk bertarung, itu karena ia yakin akan menang atau karena ia punya alasan untuk melakukannya. Dan begitu ia membuat keputusan, ia akan menaatinya sampai akhir. Peri Qianhuan menjentikkan jarinya, dan api samar 7 warna berkumpul di ujung jarinya. Jika situasinya genting, ia bisa segera melepaskan teknik melarikan diri dari api dan menyelamatkan Limuran. Sekalipun itu berarti menyinggung keluarga Ye, ia tak akan mundur. Paman Guru, untuk saat ini tidak perlu bertengkar. Akan ada kesempatan untuk balas dendam di masa depan. Liu Chenfeng dan yang lainnya buru-buru mengirim pesan kepada Limuran untuk membujuknya. Sekarang adalah waktu terbaik, kata Limuran ringan. Dia berhenti lebih dari 200 kaki di depan kultivator keluarga Ye, meraih lengan bajunya, dan jimat giok merah muncul di tangannya, yang merupakan jimat api abadi. Limuran mengulurkan jarinya dan mengeluarkan jimat api abadi, tetapi jimat ini tidak mengenai para pembudidaya keluarga Ye, tetapi terbang di atas kepala mereka. Boom! Jimat api abadi berubah menjadi kilatan api dan terbang tinggi ke langit, lalu meledak dengan suara keras, dan sebuah bola api raksasa muncul menggantikannya. Semua orang di keluarga Ye diam-diam terkejut. Meskipun bola api itu masih agak jauh dari mereka dan tidak menyebabkan kerusakan apapun, kekuatannya jelas bagi semua orang. Para pembudidaya dari 3 keluarga besar lainnya, termasuk Peri Qianhuan, juga cukup terkejut. Dari segi kekuatan sihir, kekuatan jimat api abadi ini mungkin setara dengan kekuatan sihir terkuat di antara mereka. Terlebih lagi, ini adalah jimat, jadi selama Anda cukup mahir, sangat mudah untuk mengaktifkannya. Beberapa orang juga sangat bingung. Jimat sekuat itu pasti sangat mahal dan langka. Sungguh aneh Limuran menyia-nyiakannya begitu saja. Menggunakan jimat berharga seperti itu untuk menggertak terlalu boros. Keluarga Ye begitu banyak dan berkuasa sehingga mereka tidak bisa ditakut-takuti oleh jimat ini. Memang, meskipun semua orang di keluarga Ye cukup terkejut, mereka tidak takut sama sekali. Namun adegan berikutnya sangat berbeda. Limuran merogoh lengan bajunya lagi, dan kali ini ia mengeluarkan lebih dari 10 jimat api peri yang identik. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kekuatan jimat yang sama, jika diaktifkan bersamaan, pada dasarnya dapat ditumpangkan begitu saja. Jika selusin jimat api peri ini diaktifkan bersamaan, kekuatannya akan lebih dari 10 kali lipat dari ledakan sebelumnya. Jika seorang kultivator di tahap tubuh spiritual terkena ledakan tersebut, ia hampir pasti akan mati. Yang lebih mengerikan lagi, saat mereka tengah asyik memikirkan hal itu, sosok Limuran langsung lenyap tanpa jejak saat ia mengeluarkan jimat tersebut. Dan di saat berikutnya, Limuran tiba-tiba muncul di atas kepala beberapa kultivator keluarga Ye, dan jimat api peri di tangannya juga berubah menjadi sinar api dan terbang ke arah kerumunan. Para pembudidaya keluarga Ye di dekatnya merasa ngeri, dan tanpa berpikir terlalu banyak, mereka menghindar ke segala arah, atau menggunakan kekuatan teleportasi untuk melarikan diri langsung dari sini. Lagi pula, tak seorang pun ingin gegabah menahan ledakan selusin jimat api peri ini. Sekalipun mereka cukup kuat untuk menahannya, mereka kemungkinan besar akan menghabiskan harta pertahanan atau mengurangi kekuatan sihir mereka secara drastis. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan terluka parah atau bahkan berisiko mati. Ye Xiao juga ada di dekatnya. Dia adalah salah satu kultivator keluarga Ye yang telah berteleportasi. Reaksinya sangat cepat karena dia tahu bahwa dia adalah target Limuran. Jadi, saat Limuran menghilang, dia juga berteleportasi dan melarikan diri ke sekitar beberapa kultivator keluarga Ye. Namun, pada saat ini, energi jahat di sekitarnya tiba-tiba berkumpul menjadi bayangan naga ibel, dan bayangan ini berubah menjadi sosok Limuran. Ye Xiao ketakutan. Dia tidak berani melawan Limuran sama sekali, jadi dia ingin berteleportasi lagi. Namun, pada saat ini, energi ibel padat di sekitarnya tiba-tiba mengembun, seolah-olah mengeras, dan ruang di dekatnya segera tersegel, mencegahnya berteleportasi. Limuran terbungkus dalam aura ibel yang kental, dan pedang di tangannya telah digantikan oleh pedang panjang berwarna ungu di beberapa titik. Limuran bertepuk tangan, dan jejak telapak tangan ibel yang kuat menyapu energi ibel di sekitarnya dan menyerang ke bawah pada saat yang sama. Pedang ungu di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu dan berubah menjadi ular piton ungu besar, menyerang Ye Xiao. Bagaimana mungkin Ye Xiao sendirian bisa menangkis telapak tangan dan pedang Limuran? Namun, pada saat ini, para kultivator keluarga Ye di sekitarnya juga mengorbankan harta mereka masing-masing, dan tiba-tiba serangkaian cahaya spiritual berkelebat, menghadap telapak tangan ibel dan ular piton ungu. Ada juga beberapa harta seperti lampu pedang dan lampu pisau yang menyerang balik Limuran. Suara dengungan bergema di mana-mana, dan beberapa kultivator keluarga Ye memanggil serangga gu mereka sendiri untuk menyerang Limuran. Selama mereka bisa menjeratnya sejenak, kultivator keluarga Ye lainnya akan datang untuk mendukung dan bergabung dalam pengepungan sampai Limuran terbasmi bersama. Boom! Di tengah beberapa ledakan keras,
jimat api abadi meledak di kejauhan. Api besar membubung tinggi ke langit, memisahkan para kultivator keluarga Ye. Untuk sesaat, banyak kultivator keluarga Ye terhalang oleh api, tidak dapat terbang dan menyerang Limuran. Pada saat yang sama, ular piton ungu yang diubah oleh Tan Jian tiba-tiba hancur berkeping-keping dengan suara bang, berubah menjadi puluhan ular piton ungu yang lebih kecil, menyerang Ye Xiao dari segala arah. Para pembudidaya keluarga Ye di dekatnya menggunakan kemampuan bertahan mereka sendiri untuk melawan ular piton ungu, tetapi mereka menemukan bahwa ular piton ungu itu sangat aneh, dan aura pertahanan serta senjata sihirnya hampir tidak efektif. Pikiran ilahi dan cara lain. Para kultivator keluarga Ye ini juga merupakan kultivator tingkat tinggi dalam tahap tubuh spiritual. Mereka langsung tersadar dan buru-buru menggunakan pikiran ilahi dan cara lain untuk menghentikan ular piton ungu itu. Semua orang di keluarga Ye tahu bahwa Ye Xiao adalah target serangan Limuran, jadi mereka tentu saja melindungi Ye Xiao. Sebagai seorang kultivator biasa di keluarga Ye, ini mungkin pertama kalinya Ye Xiao menikmati perlakuan seperti ini. Sayangnya, ini juga merupakan kali terakhirnya. Seekor ular piton ungu menyambar seorang kultivator wanita ramping dari keluarga Ye, langsung menembus aura yang melindungi tubuhnya. Kultivator itu berteriak kaget dan menghindar, meninggalkan celah lebar di belakangnya. Dan di belakangnya ada punggung Ye Xiao. Puff! Ular piton ungu itu mengebor aura pelindung Ye Xiao dan kemudian melilit tubuhnya. Hanya teriakan Ye Xiao yang terdengar, lalu kesadaran spiritualnya menurun drastis. Sesaat kemudian, tubuhnya tak bergerak dan ia tak bernapas. Ular piton ungu itu melintas dan kembali ke tangan Limuran, berubah menjadi pedang ungu. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba, bahkan Limuran pun tercengang. Meskipun ia yakin bisa membasmi Ye Xiao, ia pikir itu akan membutuhkan banyak usaha. Tanpa diduga, kultivator wanita dari keluarga Ye itu mundur di saat kritis, sehingga secara tidak sengaja mengkhianati nyawa temannya. Ah! Kultivator wanita dari keluarga Ye itu sangat terkejut hingga wajahnya memucat, dipenuhi rasa ngeri dan penyesalan. Pada saat ini, lebih banyak harta, serangga aneh, dan berbagai kekuatan magis diserang ke arah Limuran. Untuk mencegahnya melarikan diri, beberapa kultivator dari keluarga Ye juga menggunakan metode penyegelan seperti jimat penyegel surga untuk mencegah Limuran melarikan diri dengan teleportasi. Ekspresi Perikian Huan, Liu Chenfeng dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka segera menggunakan kekuatan sihir ungu mereka untuk terbang ke sini. Pada saat ini, Limuran berteriak keras, dan tubuhnya tiba-tiba berubah drastis. Dalam kabut hitam, ia berubah menjadi naga ibel. Tubuh naga ibelnya merobek segel ruang di sekitarnya, lalu menyatu dengan energi ibel di sekitarnya dan menghilang. Saat berikutnya, Limuran muncul di antara para kultivator lembah Tianjian seperti kilatan sihir, berdiri di depan Perikian Huan. Jangan pergi ke sana, kata Limuran kepada Perikian Huan dan yang lainnya. Limuran telah melarikan diri, jadi Perikian Huan dan yang lainnya tentu saja tidak menyerang para kultivator keluarga Ye lagi. Bolak-balik ini hanya berlangsung sekejap mata. Pada saat ini, api yang terbentuk dari ledakan diri lebih dari selusin jimat api peri belum menghilang. Limuran berhasil membasmi 100 orang, tetapi dia juga membawa beberapa benda lainnya. Seekor yaksa berduri ganda dan 2 belati yang saling bertautan menusuk dada dan lengannya, menyebabkannya berdarah deras. 7 atau 8 kumbang perak seukuran kacang kenari menggerogoti punggungnya. Metode yang luar biasa, puji Limuran dalam hati. Harta karun ini mampu menembus armor naga es pelindungnya dalam sekejap. Sungguh luar biasa. Senjata ajaib milik kultivator keluarga Ye lainnya tampak agak biasa saja. Tuan Muda Ye San sangat marah. Ia melambaikan tangannya, dan semua kultivator keluarga Ye segera menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang Limuran. Perikian Huan segera melambaikan tangan gioknya, dan semua kultivator keluarga Su terbang ke sini. Perang antara keluarga Su dan Ye akan segera pecah, dan saat ini, Yue Longtian, Jin Yunxi dan yang lainnya dengan senang hati menunggu perang pecah. Kakak ketiga, jangan impulsif. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di telinga Tuan Muda Ye San. Itu adalah kultivator wanita dari keluarga Ye yang sebelumnya secara tidak sengaja membasmi Ye Xiao. Kalau kau bertindak, kau akan jatuh ke dalam perangkap. Hidup dan mati seorang Ye Xiao tak banyak berpengaruh pada keluarga Yeku. Hal-hal besar itu penting, dan apa yang disebut muka itu sama sekali tak berarti. Kata kultivator perempuan itu kepada guru ketiga Ye. Tuan Muda Ye San, yang awalnya geram, terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan ekspresinya langsung jauh lebih tenang. Ia mengulurkan tangan dan melambaikan tangan, memberi isyarat kepada semua kultivator keluarga Ye untuk berhenti. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata kepada Limuran, hebat. Hebat, aku tak menyangka kau begitu terampil. Aku, Tuan Muda ketiga Ye, menepati janjiku. Satu nyawa dibalasi nyawa yang lain.
Perseteruan antara keluarga Ye dan lembah pedang surgawi kini telah berakhir. Seperti kata pepatah, tak ada persahabatan tanpa pertengkaran. Aku, Tuan Muda ketiga Ye, senang berteman dengan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Jika aku bisa bertemu dengan seorang guru seperti rekan Daois Li dalam perjalanan ini, itu akan sangat berharga. Aku terlalu tinggi untuk mencapaimu. Limuran diam-diam menyalurkan energi vitalnya dan berteriak, seperti kata Tuan ketiga Ye, kali ini satu nyawa ganti satu nyawa. Dendam ini sudah lunas, dan kita tidak akan membalas dendam lagi. Tapi lain kali, jika ada yang berani menyakiti seorang kultivator lembah pedang surgawi lagi, aku akan menukar satu nyawa dengan 10. Jika kau membasmi satu orang dari lembah pedang surgawi, aku akan membasmi 10 dari kalian, tidak kurang. Jika kau melanggar sumpah ini, aku akan mengambil pedang ini. Setelah berkata demikian, Limuran mencabut kedua belati yang bertautan dari dadanya, diam-diam menggunakan seluruh kekuatan sucinya, menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan kuat, dan benar-benar mematahkan kedua belati itu hingga berkeping-keping. Ekspresi semua orang sedikit berubah lagi. Para kultivator tingkat tinggi ini semua bisa menebak jenis harta spiritual apa yang ada di belati-belati itu. Fakta bahwa harta karun tersebut dihancurkan oleh Limuran dengan tangan kosong sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan latihan fisiknya. Di lingkungan dengan energi Ibel yang pekat ini, Limuran tidak hanya memiliki kemampuan magis yang memungkinkannya bertarung dengan bantuan energi Ibel, tetapi juga memiliki kemampuan pemurnian tubuh yang luar biasa, sehingga ia tidak terluka parah oleh harta spiritual dan serangga yang kuat ini. Selain itu, kekuatan magis spasialnya yang sulit dipahami, pedang keserakahan yang tak tertahankan, dan pedang tingkat harta spiritual Tongtian yang telah ia korbankan sebelumnya, semua ini cukup untuk membuat kekuatan Limuran jauh melampaui para kultivator setingkatnya. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, dan tak seorang pun berani menentang peringatan Limuran tadi sekalipun beberapa orang yang tidak takut mati berani pergi, saya khawatir kultivator lain dalam keluarganya tidak akan setuju. Di depan semua orang, Limuran mengeluarkan yaksa dari tubuhnya. Luka berdarahnya langsung sembuh setelah masuknya energi Ibel. Kecepatan pemulihannya begitu cepat sehingga semua orang diam-diam terkesima. Limuran menghancurkan yaksa dan membasmi kumbang di tubuhnya satu persatu. Kemudian ia mengenakan jubah Tao baru. Penampilannya sama seperti sebelumnya, seolah-olah adegan mendebarkan merenggut nyawa ratusan orang itu tidak pernah terjadi. Kekuatan sihirnya, pikirannya, dan tubuhnya tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan. Hal ini cukup membuat orang-orang waspada. Terlebih lagi, dilihat dari apa yang terjadi barusan, meskipun Perikian Huan berkata secara lisan bahwa dia akan membiarkan ketiga keluarga lainnya berurusan dengan para kultivator lembah Tianjian, jika seseorang benar-benar melakukan sesuatu yang buruk pada Limuran, dia pasti tidak akan tinggal diam. Rerun Dewa leluhur 4 keluarga besar, Istana Sunyi, terletak tepat di depan mata mereka. Membasmi para kultivator lembah pedang surgawi ini akan sia-sia dan membawa risiko besar. Para kultivator dari 4 keluarga besar pada dasarnya sudah menyerah pada gagasan semacam itu. Kekuatan magis rekan Daois Li sungguh luar biasa. Dia merenggut nyawa dalam sekejap, seolah-olah berada di tempat tak berpenghuni. Aku mengagumimu, puji Yue Longtian lantang. Ia sengaja mengucapkan kata-kata tempat tak berpenghuni dengan keras, jelas-jelas mengejek ketidakmampuan keluarga Ye. Namun, Tuan Muda ketiga Ye tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Beberapa kultivator keluarga Ye cukup marah, tetapi mereka ditundukkan oleh Tuan Muda ketiga Ye dan tidak berani menyerang. Karena dendam sudah terbayar, mari kita mulai melanggar larangan dan jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kata Perikian Huan. Ya, melanggar larangan itu masalah besar. Keluarga Jin ahli dalam seni formasi, jadi biarkan keluarga Jin yang memimpin, dan kami akan membantu dari samping. Kata Tuan Muda Ye San. Jin Yunxi mengangguk baiklah, situasi keseluruhan lebih penting. Kita tidak perlu panik. Para kultivator dari keluarga Jin, Ye, dan Yue bekerja sama mempersiapkan diri untuk melanggar larangan tersebut. Paman dari keluarga Su bermurah hati membagikan penemuannya kepada beberapa master formasi dari keluarga Jin untuk membantu melanggar larangan tersebut. Suasana tegang dan penuh pembasmian tampaknya sedikit mereda. Namun, Limuran tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan tempat ini sedetik pun, dan tidak bisa bersantai sedetik pun. Pasti ada kultivator di keluarga Ye yang ingin membalas dendam Ye Xiao, dan keluarga lain belum tentu akan membiarkan mereka pergi. Selama ada kesempatan yang tepat dan tidak ada biaya tinggi, mereka mungkin akan bertindak. Perikian Huan tiba-tiba mengirim pesan suara kepada Limuran, apa hubungan antara rekan Daois Li dan Ye Xuan Er? Ye Xuan Er, Limuran tertegun aku tidak mengenalnya. Perikian Huan mendengus dingin, kau benar-benar tidak mengenalnya. Tapi kenapa dia diam-diam membantumu membasmi Ye Xiao tadi? Kalau dia tidak sengaja mengungkapkan kekurangannya, bagaimana mungkin kau bisa membasmi Ye Xiao dengan mudah? Limuran tiba-tiba tersadar,
Jadi, kultivator perempuan dari keluarga Ye itu Ye Xuan-er. Apa dia sengaja? Kukira dia hanya takut dan menghindar. Tentu saja tidak, kata Perikian Huan, Ye Xuan-er dianggap cukup kuat di keluarga Ye. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak mampu menahan serangan itu? Dan dia pasti tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Mengapa dia mengambil risiko dimarahi oleh para kultivator keluarganya sendiri untuk diam-diam membantumu? Limuran tampak bingung, aku juga tidak tahu. Ini memang pertama kalinya aku melihatnya. Sambil berbicara, Limuran tanpa sadar menatap kultivator keluarga Ye, mencari sosok Ye Xuan-er. Tanpa diduga, Ye Xuan-er juga menatap Limuran. Saat tatapan mereka bertemu, Ye Xuan-er tersenyum manis dan membungkuk sedikit. Limuran cukup bingung dan tidak tahu apakah ia harus mengembalikan hadiah itu. Ia benar-benar bingung. Beraninya kau bilang kau tidak mengenalku. Geram Perikian Huan dengan sedikit amarah, lalu berbalik dan hendak terbang menjauh. Limuran hendak menjelaskan, tetapi Perikian Huan berkata dengan dingin, kau tak perlu menjelaskan kepadaku apa yang terjadi antara rekan Daois Li dan Ye Xuan-er. Namun, aku ingin mengingatkan rekan Daois Li bahwa Ye Xuan-er sudah sangat maju, jadi jangan memprovokasi dia dengan mudah. Ya, terima kasih, rekan Daois Qian Huan, atas pengingatnya, kata Limuran. Limuran kembali menatap Ye Xuan-er dengan rasa ingin tahu, dan melihat beberapa kultivator keluarga Ye yang tampaknya mempertanyakan perilaku Ye Xuan-er sebelumnya. Ye Xuan-er menjelaskan beberapa patah kata dengan bibir sedikit terbuka, dan tuan muda ketiga dari keluarga Ye juga ikut mengucapkan beberapa patah kata. Namun, orang-orang ini berbicara secara rahasia, sehingga Limuran tidak dapat mendengar isi percakapan. Putra ketiga keluarga Ye adalah yang bertanggung jawab, dan dia tampaknya membela Ye Xuan-er sepanjang waktu, sehingga beberapa kultivator keluarga Ye yang marah pun bubar. Ye Xuan-er mendesah pelan, berbalik, menatap Limuran lagi, dan memberinya senyum masam. Kemudian, ia terbang ke kerumunan kultivator dan bergabung dengan barisan mereka yang melanggar larangan. Limuran sedikit mengernyit. Ye Xuan-er tampak berusaha menunjukkan niat baik kepadanya, tetapi ia tidak mengerti apa maksudnya. Setelah merenung sejenak, dia mengabaikan masalah itu dan terbang ke Liu Chenfeng dan yang lainnya. Lain kali kita akan lebih berhati-hati. Sebaiknya kalian bertujuh tidak bertindak sendiri-sendiri, kata Limuran kepada Liu Chenfeng. Liu Chenfeng berkata, iya. Terima kasih, Paman Master, karena telah membalaskan dendam saudara muda ke-9. Namun, jika kita benar-benar terbasmi di masa depan, Paman Master tidak perlu membalaskan dendam kita. Jika kita bisa lolos dari sini tanpa cedera, itu jauh lebih baik daripada musnah. Setidaknya, seseorang bisa melaporkan seluruh kejadian kepada Master. Sword Maniak juga berkata kita semua mengerti bahwa Guru Li ingin melindungi kita. Namun, tindakan ini justru menempatkan Guru Li dalam sorotan. Para kultivator ini selalu mengawasi Guru Li, dan beliau akan berada dalam bahaya yang lebih besar di masa depan. Fang Tianao menghela napas, ketika Guru meminta saya bertemu Paman Li, saya cukup kecewa. Saya tidak pernah menyangka kita akan berada dalam situasi seperti ini. Jika bukan karena kegigihan Paman Li, saya khawatir kita sudah dikepung dan dibasmi. Namun, sekuat apapun kemampuan seseorang, pada akhirnya ia terbatas. Tidak mudah bagi Paman Li untuk mencapai ini. Jika Anda menghadapi krisis di masa mendatang, lindungi diri Anda terlebih dahulu dan jangan biarkan kami menjatuhkan Anda. Ya, kami semua siap mati di sini. Jika Paman Master punya kesempatan untuk pergi, dia harus memanfaatkannya dan tidak boleh terlibat dengan kami, kata Meng Li dan murid-murid lainnya. Mereka tahu Limuran selalu rendah hati dan sabar. Tindakannya membasmi orang secara terang-terangan di tengah kerumunan ratusan orang, sambil berteriak basmi 1, balas 10 di depan semua orang, sama sekali bukan gayanya yang biasa. Perubahan wataknya hanyalah untuk membangun otoritasnya, dan membangun otoritas adalah untuk melindungi nyawa para kultivator lembah pedang surgawi ini. Jika Limuran tidak membangun otoritasnya, pasti ada yang berani membasmi para kultivator lembah pedang surgawi, bahkan jika Limuran membalaskan dendam mereka setelahnya, itu tidak akan menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun Limuran tidak mengungkapkan perasaan ini, bagaimana mungkin orang-orang di lembah Tianjian tidak memahaminya? Jadi saat ini, mereka juga membujuk Limuran agar tidak mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Limuran mengangguk dan berkata sambil tersenyum, semakin tinggi tingkat kultivasimu, semakin takut mati. Setelah berlatih sampai titik ini, tentu saja aku tidak ingin menyerahkan hidupku begitu saja. Aku tahu batas kemampuanku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Formasi keluarga Jin memang luar biasa. Setelah setengah hari, para kultivator dari 4 keluarga besar bergabung untuk menembus batasan tersebut. Pembatasan tak kasat mata itu hancur berkeping-keping seperti cermin, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tenggelam ke dalam gerbang besar istana senyap.
Lapisan tirai cahaya transmisi yang bersinar segera terbentuk di gerbang istana yang besar, dan pada saat yang sama, batu giok di gerbang istana hancur dan berubah menjadi puluhan token batu giok seukuran telapak tangan. Pikiran Limuran tergerak, ini pasti token yang mirip dengan Ordo Dewa Gu. Hanya dengan mendapatkan token ini Anda dapat memasuki istana Nirwana. Jika Limuran bisa memikirkan hal ini, para kultivator lainnya pun pasti bisa. Tetua dari keluarga Jin yang paling dekat dengan gerbang kuil langsung melesat dan mengambil salah satu token. Tiba-tiba, api spiritual 7 warna terbang ke arahnya. Pria tua dari keluarga Jin terkejut dan segera menghindarinya. Rekan Daois Qianhuan, apa maksudmu? Wajah Jin Yunxi berubah. Rekan Taois dari keluarga Jin ini terlalu tidak sabaran. Kata Peri Qianhuan dingin, kau pasti sudah menduga bahwa hanya mereka yang mendapatkan token yang bisa memasuki Istana Keheningan. Jika kultivator lain menerobos gerbang Istana Keheningan, mereka mungkin juga merusak harta peninggalan leluhur kita. Karena itu, hanya kultivator yang mendapatkan token yang bisa mencari harta dan warisan peninggalan leluhur kita. Total ada 50 token di sini, yang berarti hanya 50 orang yang bisa masuk. Jika token-token ini tidak didistribusikan dengan benar, 4 keluarga besar kita akan berebut token, yang akan menyebabkan kerusuhan sipil yang tidak perlu. Oleh karena itu, tindakan kultivator keluarga Jin tadi sangat berbahaya. Tuan Muda Ye mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Peri Qianhuan sangat masuk akal. Kita perlu membahas secara detail bagaimana cara mendistribusikan tokennya. Jin Yunxi berkata, untuk menghindari perselisihan, kita harus berusaha bersikap adil. Bagaimana kalau begini masing-masing dari 4 keluarga besar akan menerima 12 token, dan 2 sisanya dapat dihancurkan. Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya menghancurkan satu bidak saja akan membuang-buang kesempatan untuk menemukan warisan leluhur kita. Kita datang ke sini dengan susah payah, jadi tentu saja kita tidak bisa menghancurkan satu bidak pun. Lalu apa saran rekan Daois Qianhuan? Tanya Jin Yunxi. Peri Qianhuan merenung sejenak dan berkata, karena kita sudah di sini, semua orang ingin mewarisi warisan leluhur kita. Sederhana saja, terlepas dari keluarga mana kalian berasal, siapapun yang memiliki kemampuan akan mendapatkannya. Pilih 50 orang terkuat dan berikan 50 token ini kepada mereka. Aku yakin para kultivator lain tidak akan keberatan. Tuan Muda Ye San setuju, cara ini yang paling langsung dan adil. Tapi bagaimana kita memilihnya? Peri Qianhuan berkata, biasanya, cara yang paling sederhana juga yang paling adil. Setiap kultivator yang merasa dirinya layak menerima token harus maju dan menerima tantangan dari kultivator lain. Jika kalah, mereka akan menyerahkan tempat mereka. Dengan cara ini, tempat setiap orang diraih melalui usaha pribadi, dan kultivator yang tidak menerima token hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kurangnya kekuatan mereka, bukan orang lain. Kurung tutup. Namun, untuk mencegah tantangan berulang dan pertarungan sampai mati, kami harus memberlakukan beberapa batasan tambahan. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang orang lain. Jika kalah, mereka akan didiskualifikasi. Tuan Muda Ye mengangguk berulang kali. Peri Qianhuan benar-benar luar biasa cerdas. Dia menemukan metode yang begitu sederhana namun adil dalam hitungan menit. Luar biasa. Keluarga Ye juga setuju dengan pendekatan ini. Aku ingin tahu apakah para kultivator dari keluarga Jin dan Yue berani menerima tantangan seperti itu. Adil kalau semua orang bisa memenangkan token berdasarkan kekuatan masing-masing. Jin Yunxi tersenyum dan langsung setuju. Yue Longtian pun langsung setuju. Tuan Muda Ye San, Jin Yunxi, Yue Longtian dan yang lainnya, masing-masing dengan 2 atau 3 tuan dari keluarga mereka sendiri, terbang keluar dari kerumunan, mengungkapkan keinginan mereka untuk menempati tempat. Bagi para kultivator yang jelas-jelas unggul dalam kekuatan, tak seorang pun berani menggunakan satu-satunya kesempatan mereka untuk menantang mereka, jadi sudah bisa dipastikan bahwa merekalah yang akan mendapatkan tempat tersebut. Persaingan untuk memperebutkan tempat yang tersisa akan semakin sengit. Bagi para pendeta yang kekuatannya lebih rendah, mereka sama sekali tidak berani memperjuangkan posisi ini, karena begitu mereka maju, mereka akan dianggap sebagai tulang yang paling mudah dikunyah dan menghadapi tantangan dari sejumlah besar pendeta. Bagi kultivator dengan kekuatan sedang hingga tinggi, mereka menghadapi 2 pilihan berbeda. Pertama, mereka harus langsung maju dan menyatakan niat mereka untuk mengisi posisi. Hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan tantangan dari kultivator dengan kekuatan serupa. Namun, meskipun kalah, mereka masih memiliki kesempatan untuk menantang kultivator lain yang telah mengisi posisi tersebut. Pilihan lainnya adalah menunggu dan mengamati, menunggu semua orang bergerak, lalu memilih orang terlemah dari antara mereka yang telah memenuhi kuota untuk menantang. Namun, kesempatan ini hanya datang sekali jika Anda kalah. Anda tidak akan lagi memenuhi syarat. Paman 7, Paman 9, Susuan, Su Jing, kalian maju saja. Kecil kemungkinannya ada yang akan menantang kalian,
kata Peri Qianhuan. Jika keahlian seseorang mampu mengimbangi para master ini dan menjatuhkan mereka dari panggung, mereka masih punya kesempatan untuk menantang orang lain dan merebut kembali posisi mereka. Ini adalah pendekatan yang lebih aman. Setiap keluarga mengirimkan 5 atau 6 guru yang diakui dan terkenal, sehingga memenuhi separuh kuota. Separuh sisanya diperebutkan oleh para kultivator yang menganggap diri mereka cukup kuat. Sosok Limuran melintas, dan dia tiba-tiba terbang ke gerbang istana keheningan. Semua kultivator yang merasa dirinya memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat terbang ke sini untuk menerima tantangan dari kultivator lain. Semua orang tercengang. Yue Longtian dan yang lainnya berkata dengan sedih, rekan Daoisli bukan dari salah satu dari 4 keluarga besar kami, jadi jangan ikut campur dalam masalah ini. Ya, meskipun rekan Daoisli sangat berkuasa, masalah ini adalah urusan keluarga 4 keluarga besar kita. Bagaimanapun, rekan Daoisli adalah orang luar, dan tidak nyaman baginya untuk ikut campur. Rekan Daois Qianhuan, apakah kau ingin mendukung orang luar untuk memasuki rerun dewa leluhur kita? Tanya Jin Yunxi dingin. Mendengar hal ini, paman ketujuh yang lebih tua terharu. Ia mengirim pesan kepada Peri Qianhuan, rekan Daoisli memang berbakat. Saat ini, jika ia bisa mewakili keluarga Su kita dan memasuki istana keheningan, ia pasti akan sangat membantu nona tertua kita. Kudengar ia memiliki hubungan dekat dengan nona tertua kita dan pernah datang ke keluarga Su untuk melamar, tetapi ia menyegel kenangannya. Mengapa kau tidak membuka segelnya dan mengumumkan pernikahannya? Dengan begitu, rekan Daoisli dapat berpartisipasi sebagai menantu keluarga Su kita yang berbudi luhur, dan 3 keluarga besar lainnya tidak akan berkomentar apapun. Menikah sekarang, pipi Peri Qianhuan memerah. Setelah ragu sejenak, ia menjawab, jangan khawatir, Paman Qi. Aku punya rencana lain. Peri Qianhuan segera tersenyum tipis dan berkata kepada Tuan Ye San, apakah rekan Daoisli memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Masalah ini tidak dapat ditanyakan kepadaku, melainkan kepada keluarga Ye. Tanya tentang keluarga Ye. Tuan Muda Ye tertegun. Apa maksudmu? Peri Qianhuan berkata kepada Limuran, rekan Daoisli, berapa lama kau akan merahasiakan identitasmu sebagai murid leluhur keluarga Ye? Murid leluhur keluarga Ye. Semua orang terkejut dan tak percaya. Limuran tersenyum tipis. Sekalipun Peri Qianhuan tidak mengungkapkannya, dia tetap akan mengungkapkannya. Benar sekali, kata Limuran, aku pernah mengangkat tetua Tianji sebagai guruku, jadi aku tidak bisa dianggap orang luar, kan? Mustahil. Tuan muda ketiga Ye mengerutkan kening. Sudah menjadi rahasia umum bahwa leluhur keempat keluarga besar kita telah hilang selama 10.000 tahun. Rahasianya ada di istana keheningan di hadapan kita ini. Rekan Daoisli masih sangat muda, baru berkultivasi selama 1000 atau paling lama 2000 tahun. Bagaimana mungkin dia diterima sebagai murid oleh leluhur kita? Limuran berkata saya berani mengatakan ini, tentu saja saya memiliki token di tangan saya. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan panci pemurnian ibel, dan menggantungnya di hadapannya. Panci pemurnian ibel, seru beberapa tetua keluarga Ye. Mereka sangat mengenal harta karun ini dan secara alami dapat mengenalinya sekilas. Salah seorang tetua keluarga Ye bertanya dengan suara gemetar, apakah rekan Daoisli adalah murid yang diterima oleh leluhur kita di alam bawah? Tepat sekali, Li Muran mengangguk. Sepertinya keluarga Ye juga tahu asal-usul periuk pemurni ibel ini. Jadi, aku tak perlu menjelaskan lebih lanjut. Paman keempat, ada apa? Tuan muda Ye mengerutkan kening dan bertanya kepada lelaki tua dari keluarga Ye. Bibir lelaki tua itu bergerak sedikit, dan ia menjawab beberapa patah kata melalui transmisi suara. Wajah Tuan Muda Ye semakin terkejut ketika mendengar ini. Sesaat kemudian, Tuan Muda ketiga Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi, rekan Daoisli juga dari keluarga Yeku. Leluhur keluarga Yeku adalah putra angkat leluhur kami, tetua Tianji. Putra angkat dan murid-murid semuanya adalah pewaris keluarga, jadi mereka seharusnya tidak membeda-bedakan antara kau dan aku dan harus maju dan mundur bersama. Rekan Daoisli berasal dari generasi yang lebih tinggi dari kita. Kita harus dengan hormat memanggilnya paman buyut kita. Ye Xiao, bocah nakal itu, benar-benar membasmi para tetua dan murid kita. Sekarang setelah dia dibasmi oleh Senior Li, dia pantas mendapatkannya. Senior Li, karena kau telah menjadikan leluhur kami sebagai gurumu, kau seharusnya membantu kami menemukan petunjuk dan alasan di balik kepergiannya dan membantu kami mewarisi warisannya. Dalam sekejap, sikap putra ketiga keluarga Ye berubah drastis, dari musuh bebuyutan Limuran, menjadi berusaha keras untuk memenangkan hatinya dan menjalin hubungan dengannya, bahkan tanpa malu-malu memanggil Limuran dengan tetua keluarga Ye, paman buyut master, yang sungguh tidak tahu malu. Namun, saat ini, tidak ada kultivator yang menertawakannya. Dalam situasi ini, apapun faksinya, mereka semua ingin mendapatkan dukungan kuat dari Limuran. Karena alasan ini,
memanggilnya Paman Master bukanlah hal yang istimewa. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan bantuan Limuran, saya khawatir Jin Yunxi dan orang-orang seperti dia akan melakukan hal yang sama tanpa ragu. Limuran berkata dengan tenang, Tuan Tianji telah berbaik hati membimbing dan mewariskan warisannya kepadaku. Jika aku bisa, aku bersedia menemukan petunjuk tentang hilangnya beliau dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Namun, aku bukan anggota keluarga Ye, jadi aku tidak perlu mengikuti instruksi mereka. Ya, Tuan Muda Ye San buru-buru berkata, beraninya kita menyuruh Paman Master kita melakukan sesuatu. Seharusnya Paman Master kita yang membimbing kita. Tuan Muda ketiga Ye kemudian berkata dengan lantang, Senior Li adalah murid leluhur keluarga Ye kita. Dia jauh lebih tua dari kita. Siapapun yang berani mengatakan bahwa Senior Li tidak memenuhi syarat untuk menerima token itu adalah musuh keluarga Ye kita. Yue Longtian mendengus dingin. Pernyataan Tuan Muda Ye tidak diragukan lagi merupakan isyarat niat baik terhadap Limuran, dan keluarga Su juga mendukungnya di balik layar. Karena keluarga Jin tidak menyatakan pendirian mereka, keluarga Yue-nya tentu saja tidak akan menyinggung mereka. Limuran menyimpan panci pemurnian Ibel, dan tak seorang pun mempertanyakan kualifikasinya lagi. Dan dengan kekuatan yang telah ditunjukkannya, tidak akan ada seorang pun yang begitu bodoh untuk menantangnya. Limuran mengirim pesan kepada Liu Chenfeng dan yang lainnya, tidak mungkin bagi kita semua untuk memasuki Istana Keheningan. Aku akan pergi sendiri untuk melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk terkait Guru Suanguang. Kalian semua tetap di sini dan jangan bubar. Ya, Liu Chenfeng dan yang lainnya setuju. Dari segi kekuatan, Jianqi dan Liu Chenfeng kemungkinan besar akan memenangkan satu tempat. Namun, pada awalnya, jumlah kultivator di lembah Tianjian tidak banyak, dan jika mereka menyebar lebih jauh, kultivator yang tersisa akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sesaat kemudian, 50 biksu telah berkumpul di dekat gerbang kuil. Para biksu ini bukanlah orang-orang asing, dan tak seorang pun berani menantang mereka untuk sementara waktu. Tentu saja ini bukan kesimpulan yang sudah pasti, karena beberapa ahli belum mengemukakan pandangan mereka. Peri Qianhuan tiba-tiba melintas dan terbang keluar dari tengah para kultivator keluarga Su. Semua orang terkejut. Dengan kekuatan Peri Qianhuan, dia pasti bisa menempati posisi itu. Dengan kata lain, salah satu dari 50 orang itu seharusnya digantikan oleh Peri Qianhuan. Yue Longtian dan yang lainnya tidak khawatir. Mereka semua adalah kultivator yang sangat kuat, dan hanya ada satu kesempatan untuk menantang. Peri Qianhuan tidak akan menantang mereka tanpa keyakinan akan kemenangan. Jika ia gagal, ia tidak akan bisa memasuki Istana Kehancuran, dan para kultivator keluarga Su di Istana Kehancuran tidak akan memiliki pemimpin. Rekan Taois Ye, aku menantangmu, kata Peri Qianhuan, menunjuk salah satu kultivator wanita dari keluarga Ye. Kultivator wanita itu adalah Ye Xuan-er. Semua orang terkejut. Ye Xuan-er adalah bintang yang sedang naik daun di keluarga Ye dengan ketenaran yang luar biasa. Dari segi kekuatan, ia berada di peringkat tengah di antara 50 orang ini, dan ada banyak kultivator yang jelas lebih lemah darinya. Namun, sungguh aneh bahwa Peri Qianhuan memilih gadis ini. Ye Xuan-er awalnya terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum cerah dan berkata, mana mungkin aku bisa menandingi Suster Qianhuan. Tak perlu bersaing, aku akan mengaku kalah saja. Ye Xuan-er membungkuk pada Peri Qianhuan, lalu terbang keluar dan memberikan tempat itu kepada Peri Qianhuan. Banyak kultivator diam-diam merasa kasihan. Jika mereka bisa menyaksikan pertarungan antara dua kultivator wanita yang sangat kuat, perjalanan itu akan sangat berharga. Sayangnya, Ye Xuan-er tidak berani bertarung sama sekali dan langsung menyerah. Limuran sedikit mengernyit. Setahu dia, Peri Qianhuan adalah orang yang teliti dan tidak akan pernah melakukan hal yang tidak perlu. Namun, dia agak bingung dengan makna terdalam di balik tindakannya. Jika Ye Xuan-er menerima tantangan itu, bahkan jika Peri Qianhuan menang, dia tetap akan kehilangan mana. Namun, Xuan-er masih punya satu kesempatan menantang lagi. Ye Xuan-er tiba-tiba berkata, Xuan-er akan menantang saudara dari keluarga Yue ini. Kultivator dari keluarga Yue juga berdiri di sini melalui tantangan, jadi dia harus menerima tantangan Ye Xuan-er dan menang untuk mendapatkan tempat. Setelah keduanya bertarung, meskipun kultivator keluarga Yue memiliki harta karun yang luar biasa, ia masih belum sebanding dengan kekuatan magis atribut air milik Ye Xuan-er yang tak terduga dan beberapa serangga beracun yang aneh. Ia dikalahkan oleh Ye Xuan-er dan menyerahkan posisinya. Setelah serangkaian tantangan, posisi mereka perlahan menjadi jelas. 34 kultivator terkuat telah lama ditantang, dan semua orang bersaing untuk memperebutkan sekitar selusin posisi terakhir. Ketika para biksu bertarung, jatuhnya korban tak terelakkan. Untungnya, ada master dari berbagai sekte di sekitar, jadi meskipun tidak ada yang kehilangan nyawa, masih banyak yang terluka parah dalam kompetisi tersebut.
Setelah pertarungan sengit, 50 kandidat terakhir akhirnya ditentukan. Limuran melihat bahwa para kultivator dari 4 keluarga terkenal termasuk di antara 50 orang itu, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap akhir kultivasi tubuh spiritual. Dan Jin Yunhuan, yang ia kenal, juga termasuk di antara mereka, meskipun ia baru berada di tahap tengah kultivasi tubuh spiritual. Selanjutnya, masing-masing dari mereka mengambil token dan bersiap memasuki Istana Keheningan. Paman Master, Yesuan tiba-tiba melayang ke arah Limuran, membungkuk, dan berkata dengan senyum manis, saya punya beberapa lebah yang sepemikiran. Jika Anda membawa satu, kita bisa berkumpul dengan mudah. Apapun yang Anda minta, kami bersedia melayani Anda. Setelah berkata demikian, Yesuan mengulurkan jari-jari gioknya yang ramping, lalu seekor lebah emas muncul dan terbang ke arah Limuran. Tidak perlu, kata Limuran ringan. Ia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan meniup lebah kecil itu kembali ke Yesuan. Paman Guru, sebaiknya kau simpan saja di sini. Kalau kami membutuhkannya, kau bisa memberitahu kami. Yesuan tersenyum dan bersikeras untuk mengirim lebah kecil itu kepada Limuran lagi. Tiba-tiba, api spiritual 7 warna terbang keluar dari sampingnya, dan dengan suara embusan, api itu mengubah lebah kecil malang itu menjadi gumpalan asap hijau. Saat melihat api spiritual 7 warna ini, semua orang tahu bahwa orang yang melakukan gerakan itu adalah Peri Qianhuan. Peri Qianhuan mengambil kembali api spiritual tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Yesuan tidak berani mengatakan apapun lagi. Limuran berkata, terima kasih, Taois Qianhuan, atas bantuanmu. Taois Ye, tolong jangan melakukan hal yang tidak perlu. Aku pasti bisa menggunakan lebah konsentris itu untuk memerintahmu dan yang lainnya, tapi kau juga bisa melacak keberadaanku berkat serangga ini. Bahkan jika Taois Qianhuan tidak bertindak sekarang, aku pasti sudah membasmi serangga ini. Ya, mata Yesuan berkaca-kaca, dan ia tampak sangat sedih. Ia mengangguk dan berkata, maaf mengganggu Anda, Paman Guru. Mohon jangan tersinggung. Kemudian, dia membungkuk dan melangkah ke samping, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apapun, sambil dengan lembut membelai lebah emas lainnya di tangannya. Dari segi kecantikan, Yesuan sungguh memukau, satu dari sejuta kecantikan. Saat itu, ia menangis terseduh-seduh, tampak begitu memelas hingga membuatku merasa kasihan padanya. Melihat hal ini, beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan pun datang untuk menghiburnya. Hati Limuran tergerak. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Peri Qianhuan, siapa nama kekasih Suming, murid keluarga Su yang membocorkan keberadaan kita? Yesuan yang di depanmu. Kenapa? Kamu juga merasa tertekan. Jawab Peri Qianhuan dengan nada tidak senang. Jadi begitu, Limuran tersenyum kecil. Peri Qianhuan melemparkan liontin giok bulan sabit kepada Limuran dan berkata, ini adalah kunci hati. Setelah memasuki Istana Keheningan ini, kemungkinan besar kita akan diteleportasi ke tempat yang berbeda. Namun, jika kita masing-masing memegang sepotong kunci hati, kemungkinan besar kita akan diteleportasi bersama atau berdekatan. Limuran mengerutkan kening. Ia memang bersedia terus bekerja sama dengan Peri Qianhuan untuk mengungkap rahasia bersama. Namun, ia juga curiga bahwa tempat ini menyimpan lebih dari sekadar sisa-sisa leluhur 4 keluarga besar. Tuan Suanguang mungkin juga meninggalkan petunjuk di sini. Oleh karena itu, akan lebih mudah baginya untuk bertindak sendiri. Memikirkan hal ini, Limuran mengembalikan liontin giok itu kepada Peri Qianhuan. Tidak perlu, aku berencana pergi sendiri. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Peri Qianhuan mendengus dingin, lupakan saja kalau kau tidak menginginkannya. Ia berbalik dan mengambil token itu, lalu menghilang ke gerbang istana. Yesuan yang tidak jauh dari sana, memperhatikan pemandangan ini dan senyum muncul di bibirnya. Setelah Limuran memberikan beberapa instruksi lagi kepada Liu Chenfeng dan yang lainnya, dia mengaktifkan token dan memasuki Istana Keheningan. Setelah memasuki gerbang istana, cahaya merah muda yang berubah dari token membawa Limuran ke tempat yang relatif terang. Inilah bagian dalam Istana Sunyi. Seperti dugaan Limuran, Istana Sunyi ini dan Aula Sunyi di dunia bawah merupakan ruang tertutup yang luas. Keduanya tampak seperti istana dari luar, tetapi bagian dalamnya penuh misteri dan mencakup berbagai hal. Energi langit dan bumi di sini merupakan campuran energi ibel dan energi spiritual, sebuah negeri ibel yang kacau balau, tampak identik dengan tingkat pertama ruang tertutup. Langit lebih terang daripada di luar Istana Sunyi, tetapi tetap saja kabut kelabu, tanpa matahari, bulan, atau bintang yang terlihat. Saat Limuran mencapai ketinggian, ia langsung merasakan angin kencang tak terlihat. Semakin tinggi ia terbang, semakin kencang pula angin kencang itu, cukup kuat untuk mencegah seorang kultivator terbang keluar dari Istana Keheningan. Limuran melihat sekeliling dan memfokuskan pikirannya ke kejauhan, menyelidiki lingkungan sekitarnya untuk menentukan langkah selanjutnya. Tiba-tiba,
dia merasakan ada gerakan pada jimat transmisi suara di tangannya, dan segera mengeluarkannya. Jadi itu dia, Limuran tersenyum tipis. Aku juga hanya ingin menghubunginya. Karena dia berinisiatif untuk mengatur pertemuan, ayo kita temui dia. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke suatu tempat sesuai dengan pesan dalam catatan transmisi suara. Tidak lama kemudian, Limuran terbang ke sebuah gunung hijau, dan di samping tebing gunung itu, seorang pemuda berpakaian putih sudah menunggu di sana. Haruskah aku memanggilmu rekan Daois Zhao atau rekan Daois Li? Kata pemuda itu sambil tersenyum. Nama itu hanya nama sandi. Rekan Taois Jin boleh memilih nama apa saja, jawab Limuran. Pemuda itu adalah Jin Yunhuan. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu lagi di tempat terpencil ini. Sebelumnya, dengan semua paman dan saudara saya di sekitar, rasanya agak sulit bagi saya untuk mengenali rekan Daois Li. Saya harap rekan Daois Li tidak keberatan, kata Jin Yunhuan. Aku mengerti, Limuran mengangguk. Jika keluarga Jin melawan kita, apa yang akan dilakukan rekan Daois Jin? Jin Yunhuan menghela napas, inilah situasi yang paling kutakuti. Di satu sisi ada keluargaku, dan di sisi lain ada teman yang mempertaruhkan nyawa. Aku hanya bisa memilih untuk tidak membantu mereka berdua. Namun, rekan Daois Li adalah penyelamatku, dan aku tidak akan pernah melihatnya dibasmi. Sebelumnya, saya pikir rekan Daois Li hanyalah seorang kultivator biasa dengan kekuatan luar biasa. Saya tidak pernah menyangka rekan Daois Li memiliki status yang begitu luar biasa. Dulu, ketika saya dengan tegas mengundang rekan Daois Li untuk bergabung dengan keluarga kami, hal itu memang tidak sesuai dengan status rekan Daois Li. Pantas saja rekan Daois Li menolak. Limuran tertawa getir dan berkata, aku sendiri tidak tahu apa-apa tentang beberapa hal ini sampai baru-baru ini. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari rekan Daois Jin. Ngomong-ngomong, aku penasaran apa yang terjadi setelah kita mengungkap kekuatan misterius itu. Kita secara tidak sengaja menemukan tempat ini selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Jin Yunhuan berkata, keluarga Jin saya memang punya mata-mata, dan mata-mata itu telah ditemukan. Kami mengikuti petunjuknya dan menghancurkan beberapa sekte, termasuk sekte Tianqi. Namun, kekuatan misterius itu telah mundur dan bersembunyi, dan belum muncul ke permukaan. Petunjuk kami telah terpotong, dan kami tidak bisa lagi melanjutkan kasus ini. Untungnya, kita telah menemukan lokasi lorong misterius itu. Para biksu dari alam bawah yang naik dari sana tidak akan jatuh ke dalam kendali kekuatan misterius itu. Tragedi semacam ini seharusnya tidak terjadi lagi. Limuran merasa lega dan mengangguk. Apa sebenarnya niat kekuatan misterius itu? Apa keluarga Jin tidak punya petunjuk? Jin Yunhuan berkata, kami benar-benar tidak bisa menebaknya. Kami tidak tahu sudah berapa lama kekuatan misterius itu ada, berapa banyak kultivator tingkat tinggi yang ada sekarang, dan di mana mereka berlatih setiap hari. Saya sangat ingin terus menyelidiki hal-hal ini, tetapi 4 keluarga besar sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menjelajahi ruang pemusnahan ini baru-baru ini, jadi kami menunda pencarian kekuatan misterius itu untuk sementara waktu. Limuran bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu sudah lama mengetahui tentang ruang pemusnahan ini, mengapa kamu baru datang ke sini untuk menyelidikinya baru-baru ini? Jin Yunhuan berkata, aku juga tidak sepenuhnya yakin tentang ini. Konon, lokasi pasti dimensi nirvana selalu tidak diketahui oleh kami, 4 keluarga besar. Kami baru mengetahuinya belakangan ini, dan konon ada hubungannya dengan keluarga Su dan Peri Qianhuan. Sepertinya setelah Peri Qianhuan mencapai tahap akhir tubuh spiritualnya, ia menggunakan api spiritual 7 warna untuk membuka batasan khusus, dan batasan itu berisi catatan lokasi pasti dimensi nirvana. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Limuran mengangguk. Dia bisa menemukan kesempatan untuk memastikannya dengan Peri Qianhuan. Ngomong-ngomong, bagaimana rekan Daois Li bisa berteman dengan Peri Qianhuan? Jin Yunhuan mengalihkan pembicaraan dan berkata, kesempatan seperti ini membuat orang lain iri. Bisakah rekan Daois Li memujiku di depan Peri Qianhuan dan menguji pendapatnya? Dengan statusku, aku jelas tidak pantas untuknya, tapi jika ada kesempatan sekecil apapun, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Limuran tercengang. Kenapa? Rekan Taois Jin mengagumi Peri Qianhuan. Jin Yunhuan menatap Limuran dengan heran dan berkata, Saudara Li, kenapa kau berpura-pura bingung? Saudara Li sudah melihat lukisan yang kulukis untuk Peri Qianhuan, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Benarkah? Limuran menggelengkan kepalanya. Rekan Taois Jin, apakah Anda salah? Potret yang mana? Saya tidak punya kesan apa-apa. Jin Yunhuan segera mengeluarkan sebuah gulungan dari dadanya, membukanya di hadapannya, dan berkata, ini lukisannya. Apakah Anda lupa, Saudara Li? Limuran melihat gulungan itu dan melihat bahwa orang dalam lukisan itu memang Peri Qianhuan. Apakah aku benar-benar melihat lukisan ini?
Mengapa aku tidak memiliki kesan apapun? Hati Limuran bergetar. Ia berusaha keras mengingat masa lalu, dan mengikuti petunjuk Jin Yunhuan, ia perlahan-lahan mengingat pemandangan saat itu. Dalam ingatannya, memang ada potret seperti itu, tetapi ia tidak dapat mengingat orang dalam potret itu dengan jelas. Ia selalu merasa bahwa itu adalah bayangan samar dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Para kultivator abadi memiliki ingatan fotografis, tetapi ingatan mereka sangat samar, pasti ada sesuatu yang aneh. Limuran terkejut, mungkinkah bagian ingatanku yang tersegel itu ada hubungannya dengan Peri Qianhuan. Limuran dengan hati-hati mengingat setiap detail waktunya bersama Peri Qianhuan selama beberapa hari terakhir, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Orang yang mengikat bel itu harus melepaskannya. Sekarang setelah kita tahu siapa saja yang memiliki ingatan yang hilang itu, membuka segelnya tidak akan terlalu sulit. Jin Yunhuan melihat Limuran terdiam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Rekan Taois Li, ada apa? Kau masih belum ingat?" Limuran tersadar dan tersenyum tipis, itu salah paham. Wajah Peri Qianhuan selalu tertutup kerudung putih. Meskipun aku di sisinya, aku tidak pernah melihat wajah aslinya. Aku tidak tahu bahwa orang di lukisan itu sebenarnya Peri Qianhuan. Begitu, Jin Yunhuan mendesah pelan dan berkata perlahan, mungkin untungnya aku belum melihat wajah aslinya. Kalau aku melihatnya, aku akan terobsesi padanya dan jatuh ke dalam malapetaka cinta. Jin Yunhuan mendesah sedih sejenak, lalu berkata, "Rekan Taois Li, apakah kau masih ingat para murid yang bersumpah persaudaraan denganmu?" Limuran mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku ingat. Feng Xingyun dan beberapa orang lainnya telah diselamatkan oleh keluarga Jin kami. Mereka sekarang berlatih di sekte yang berafiliasi dengan keluarga Jin. Mungkin suatu hari nanti, 9 saudara dari puncak Tianxiu dan saya akan dapat memasuki dunia kultivasi abadi bersama-sama," kata Jin Yunhuan. "Apakah mereka tahu identitas kita?" tanya Limuran. Jin Yunhuan menggelengkan kepalanya. "Mereka tidak tahu. Mereka pikir kau dan aku hanyalah murid rendahan dengan bakat yang bagus. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi dan menjunjung tinggi persaudaraan sumpah kita. Meskipun dulu itu hanya candaan, itu juga takdir. Di dunia kultivasi abadi, dengan segala intrik dan konflik kepentingannya, menemukan saudara sumpah cukup sulit." Limuran mengangguk dan berkata, "Setelah ini, jika ada kesempatan, kau dan aku bisa kembali menjadi kultivator tingkat rendah untuk sementara waktu dan memperbarui persaudaraan kita." "Setuju sekali," kata Jin Yunhuan penuh semangat. "Kalau dipikir-pikir lagi, aku jadi sangat menantikannya." Keduanya tenggelam dalam kenangan, masing-masing dengan senyum santai di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Jin Yunhuan menghela napas pelan dan berkata, "Mengingat situasi saat ini, aku khawatir tidak nyaman bagimu dan aku untuk bertindak bersama." Senyum Limuran memudar, dan ia berkata dengan serius, "Iya, kau dan aku masing-masing punya identitas dan tujuan sendiri, jadi agak sulit bagi kita untuk menjelajahi tempat ini bersama-sama. Namun, jika kau menghadapi bahaya, sebaiknya kau kirim pesan suara untuk memberi tahuku. Kalau aku ada di dekatmu, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu." "Terima kasih, rekan Daois Li." Jin Yunhuan mengangguk penuh terima kasih. "Oh benar," Limuran tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Apakah ada seorang kultivator bernama Jin Yunchong di keluarga Jin?" "Jin Yunchong." Jin Yunhuan mengangguk. "Dia sepupuku. Kami berdua ditahbiskan bersama saat masih muda, jadi kami sempat berhubungan, tapi kemudian kami kehilangan kontak." "Rekan Taois Jin, apakah kau tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati?" tanya Limuran lagi. Jin Yunhuan menggelengkan kepalanya. "Dalam keluarga besar kultivator abadi seperti kami memiliki anak-anak yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana, dan tidak jelas apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Hanya kepala keluarga dan orang lain yang memiliki silsilah keluarga dan tahu lebih banyak." Limuran mengangguk dan tidak bertanya lagi. Jin Yunhuan kemudian membungkuk kepada Limuran dan berkata, "Selamat tinggal. Jaga dirimu, rekan Taois." "Hati-hati." Limuran juga membungkuk sebagai balasan dan memperhatikan Jin Yunhuan pergi. Tidak lama kemudian, Limuran juga berubah menjadi seberkas cahaya redup dan terbang menuju suatu tempat. Suatu hari, di sebuah lembah ajaib, Limuran mengeluarkan sepotong saripati binatang ajaib seukuran kepalan tangan dari mayat goblin berbaju besi ajaib. "Ini binatang ajaib tingkat tinggi ketiga yang kutemui baru-baru ini. Semakin dekat kita terbang ke tempat ini, semakin tinggi pula level monster atau binatang ajaib yang kita temui. Artinya, tempat ini semakin dekat ke pusat," gumam Limuran dalam hati. Berdasarkan pengalamannya di kuil Gu di alam bawah, pusat ruang ini adalah tempat terpenting. Semakin dekat ke pusat, semakin kuat pula serangga dan monster aneh yang ada di sana. Bagian dalam istana sunyi tak dapat dibedakan dari timur,
barat, dan utara, sehingga tak seorang pun tahu di mana rerun dewa sebenarnya tersembunyi. Umumnya, seseorang hanya bisa mencari tanpa tujuan dan mencoba peruntungan. Namun, ada beberapa kultivator yang teliti seperti Limuran yang menemukan bahwa tingkat kultivasi binatang ibel di berbagai wilayah berbeda-beda. Ini mungkin hanya kebetulan, tetapi mungkin juga mengandung misteri tersembunyi. Limuran mengandalkan tingkat kultivasi monster di lembah ibel untuk menentukan apakah dia jauh dari pusat atau dekat dengan pusat. Setelah beberapa kali menempatkan, ia secara bertahap menentukan arah menuju pusat, dan kini ia terbang ke arah itu. Ruang tertutup di dalam istana sunyi sangat luas. Di dalamnya tidak hanya terdapat binatang ibel tingkat tinggi yang berbahaya dan serangga eksotis, tetapi juga harta karun alam yang langka. Lebih lanjut, istana sunyi telah tertutup selama 10.000 tahun, tak tersentuh, dan tentu saja telah mengumpulkan banyak harta karun. Sepanjang perjalanan, meskipun Limuran tidak sengaja mencari harta karun, ia memetik 7 atau 8 ramuan spiritual dan magis yang kualitas dan usianya cukup baik, serta beberapa kristal mineral. Tak lama kemudian, mata Limuran berbinar. Ia melihat sebuah lembah hijau di tempat asalnya. Dilihat dari warna hijaunya yang kaya, itu pasti lembah spiritual yang didominasi oleh energi spiritual. Limuran terbang ke lembah spiritual dan segera menemukan bahwa di kejauhan ada seekor ular piton hijau raksasa sedang bertarung dengan seorang kultivator manusia. Itu dia, Limuran tercengang. Kultivator yang sedang bertarung itu adalah Ye Xuan-er, kultivator wanita dari keluarga Ye. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi suatu kebetulan? Limuran sedikit mengernyit. Ye Xuan-er juga melihat Limuran dan sangat gembira. Ia melawan dan mundur bersamaan, terbang ke arah Limuran sambil berteriak, "Paman Guru, selamatkan aku." Menurut Limuran, ular piton hijau raksasa itu sangat besar, panjangnya 100 kaki, dan setiap sisik di tubuhnya berukuran sekitar 1 kaki. Dilihat dari tingkat kultivasinya, ia adalah ular piton ibel pada tahap awal tubuh spiritual. Dengan kekuatan Ye Xuan-er, dia pasti bisa menghadapi ular piton raksasa ini. Limuran terkejut. Ia menatap Ye Xuan-er dengan saksama, tetapi melihat wajah Ye Xuan-er pucat, jelas dia diracuni, dan pakaiannya robek parah, membuatnya tampak sangat malu. Ternyata dia diracuni, pikir Limuran dalam hati. Limuran segera terbang ke depan dan melemparkan beberapa jimat pedang surgawi dengan santai. Jimat-jimat itu berubah menjadi beberapa cahaya pedang tajam dan menebas ke arah ular piton raksasa itu. Dengan beberapa suara berderak, sisik pada tubuh ular piton raksasa itu ternyata keras, sehingga mampu menghalangi sebagian besar kekuatan cahaya pedang. Cahaya pedang hanya meninggalkan beberapa bekas pedang dangkal di permukaan ular piton raksasa dan gagal melukainya secara serius. Ular piton raksasa itu tampak geram dengan cahaya pedang itu. Ia berhenti mengejar Ye Xuan-er dan berbalik menerkam Limuran, menyemburkan lautan api yang luas. Limuran merasakannya dengan saksama dan menyadari bahwa atribut api dari lautan api ini hanyalah kekuatan magis. Bagi seorang master seperti dia, itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Limuran hanya melesat dan terjun langsung ke lautan api. "Paman Guru, hati-hati!" seru Ye Xuan-er kaget, wajahnya pucat. Kemudian, terdengar suara bang yang keras, dan kepala ular piton raksasa yang bagaikan gunung itu hancur berkeping-keping oleh guk-guk laut kuno berbentuk persegi. Tubuh ular piton raksasa itu terbanting keras ke tanah, menciptakan kawah yang dalam dan besar. Ular piton raksasa itu sudah mati total. Lautan api yang dimuntahkan ular piton raksasa itu pun menghilang, dan sosok Limuran pun muncul. Ia sedang memasukkan kembali segel naga kecil ke dalam lengan bajunya. "Paman Guru memang luar biasa dalam hal kekuatan magis. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawaku." Ye Xuan-er sangat gembira dan memberi hormat dengan sekuat tenaga. Namun, ia tampaknya telah diracuni dan tubuhnya tiba-tiba melunak dan ia pun jatuh lagi. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat mengangkat Ye Xuan-er dan menempatkannya di lembah. "Rekan Taois Ye, mohon gunakan tenaga dalammu untuk mengeluarkan racunnya terlebih dahulu," kata Limuran. "Ya," Ye Xuan-er setuju. Ia memaksakan diri untuk duduk bersila dan berlatih. Ia merobek ujung roknya, memperlihatkan pahanya yang seputih salju. Memang ada 2 luka kecil di sana, jelas disebabkan oleh serangga atau ular berbisa. Luka-luka itu telah berubah menjadi ungu. Melihat Limuran menatapnya, pipi Ye Xuan-er sedikit memerah, dan ia berkata pelan, "Paman Master, tolong minggir sebentar. Saya perlu berganti pakaian." Limuran mengangguk dan berbalik, "Rekan Taois, silakan lakukan apapun yang kau inginkan." Lalu, ia mendengar suara pakaian robek di belakangnya. Sebenarnya, ia tahu apa yang terjadi hanya dengan sekilas pikirannya, jadi berbalik atau tidak akan banyak berpengaruh. Setelah beberapa saat, Ye Xuan-er berkata, "Selesai. Terima kasih, Paman Guru."
Limuran berbalik dan melihat Ye Xuan Er telah berganti pakaian dengan gaun merah muda, yang membuatnya tampak semakin menawan dan menggoda. Di atas batu di bawahnya, ada genangan darah hitam pekat, yang jelas merupakan darah beracun yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Apakah rekan Daois Ye baik-baik saja? Li Muran bertanya. Ye Xuan Er mengangguk terima kasih, Paman Guru, karena telah menyelamatkan saya. Saya baik-baik saja sekarang. Kenapa kau sendirian di sini? Di mana para kultivator keluarga Ye lainnya? Tanya Li Muran. Kakak ketiga dan yang lainnya begitu fokus mencari pusaka leluhur sehingga mereka tak punya waktu untuk mengurus gadis kecil sepertiku, kata Ye Xuan Er lirih dengan nada agak kesal. Li Muran tersenyum tipis. Ku dengar rekan Daois Ye memiliki banyak guru muda yang mengejar dan mengaguminya, mengapa mereka tidak datang menyelamatkannya? Ye Xuan Er menghela napas, Paman Guru, apakah Anda juga mendengar rumor tentang Xuan Er? Itu hanya rumor. Sambil berbicara, Ye Xuan Er menggulung lengan kanannya, memperlihatkan separuh lengannya. Ada titik merah seukuran kacang di titik akupuntur Yuguan. Ye Xuan Er sedikit tersipu dan berkata, ini darah rahim. Ini seorang kultivator wanita perawan, dan ekspresi yang dia buat dengan energi yin primordialnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xuan Er selalu suci dan masih perawan. Soal rumor-rumor itu, ada alasannya. Xuan Er itu perempuan lemah, dan dia hanyalah putri angkat keluarga Ye. Dia tidak punya status di keluarga. Dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan para tuan muda dari keluarga bangsawan yang tertarik padanya, dan tidak berani menolak mereka mentah-mentah. Jika dia menyinggung para tuan muda itu dengan menolak mereka secara langsung, Xuan Er bisa kehilangan tempatnya di keluarga. Jika Xuan Er adalah seorang wanita muda seperti Suster Qian Huan, dia pasti akan bersikap sombong dan meremehkan semua kultivator pria di sekitarnya. Namun, Xuan Er menjalani hidup yang keras dan tidak bisa melakukan itu. Sekalipun Xuan Er membenci para tuan muda dari keluarga bangsawan itu, dia hanya bisa memaksakan diri untuk tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata. Siapa yang bisa memahami rasa sakit ini? Dan sekarang Xuan Er sudah diracuni, bagaimana mungkin kita berharap para pemuda sembrono itu akan datang menyelamatkannya? Seberbahaya apapun itu, kita hanya bisa menanggungnya sendiri. Jika kita tidak bertemu paman kita hari ini, aku khawatir Xuan Er tidak akan pernah punya kesempatan untuk meninggalkan istana Jimmy. Saat Ye Xuan Er berbicara, dia mendesah dan terisak pelan. Hati Li Muran tergerak. Ye Xuan Er tidak tampak seburuk yang dirumorkan. Malahan, ia tampak menyedihkan. Namun, ketika pikirannya mengamati bangkai ular piton raksasa itu dengan saksama, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan ia berkata dengan dingin, berhenti berpura-pura. Kau sudah merencanakan dan memasang perangkap licik ini dengan cermat untuk menipuku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ye Xuan Er tertegun, bibirnya yang semerah ceri mengerucut, dan dia berkata dengan nada kesal, apa maksudmu dengan jebakan yang lembut? Apa maksud paman tuan dengan itu? Li Muran mencibir, kau memang diracuni, tapi racunnya tidak cukup kuat untuk mengancam nyawamu. Ancaman sebenarnya adalah ular piton raksasa ini, tapi kau sudah mengendalikannya dengan Gu Pemakan Dewa. Dengan kata lain, pengakuanmu bahwa kau dalam bahaya dan meminta bantuanku hanyalah sandiwara belaka. Apa-apaan Gu Pemakan Dewa ini? Apa paman tuanku salah paham? Ye Xuan Er tampak bingung. Li Muran mendengus dingin, lalu dengan santai mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hijau, menuangkan beberapa tetes embun bunga yang harum, lalu memercikkannya ke bangkai ular piton raksasa itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba lebih dari selusin titik cahaya putih seukuran butiran beras terbang keluar dari ular piton raksasa, terbang ke arah Ye Xuan Er, dan tersangkut di lengan bajunya. Apa lagi yang ingin kau katakan? Tanya Li Muran dingin. Embun bunga pengusir serangga. Ye Xuan Er sedikit terkejut. Bunga pengusir serangga adalah musuh alami para pembudidaya serangga. Bunga-bunga itu pernah dihancurkan sepenuhnya oleh mereka. Bunga-bunga itu sangat langka di dunia roh. Aku tak pernah menyangka kakek buyutku masih memiliki harta karun seperti itu. Benar sekali. Ye Xuan Er mendesah pelan dan berkata perlahan, ini memang hanya ilusi, tapi Xuan Er tidak punya niat buruk. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan paman guru. Jika dia bisa menyenangkannya, itu akan menjadi yang terbaik. Tapi paman guru sangat peka. Aku telah mempermalukan diriku sendiri dan merusak kesan Xuan Er tentangnya. Apa niatmu mendekatiku? Tanya Li Muran. Ye Xuan Er tersenyum pahit dan berkata lembut, Xuan Er hanyalah wanita lemah. Dari segi kekuatan, dia jauh berbeda dari paman tuanku. Seharusnya aku tidak memiliki keinginan yang tidak pantas. Namun, para tuan muda dari keluarga bangsawan itu terus mendesak Xuan Er untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Percuma saja mencoba menyenangkan mereka. Xuan Er selalu berharap menemukan seorang kultivator pria yang bisa diandalkan sebagai pasangan. Namun, para kultivator pria di sekitarnya entah sembrono dan penuh nafsu,
atau tidak berperasaan dan tidak setia. Mereka sama sekali tidak layak diandalkan. Sampai Paman Grandmaster muncul, Ye Xuan-er tiba-tiba menatap Limuran dengan penuh kelembutan di matanya dan berkata, Paman Grandmaster membalaskan dendam keponakannya tanpa takut melawan 100 orang sendirian. Demi melindungi sekte, beliau tidak takut melawan 4 keluarga besar. Ini menunjukkan betapa setia dan salehnya beliau, dan betapa beraninya beliau. Terlebih lagi, Paman Grandmaster sangat kuat dan dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, jadi Xuan-er tergoda untuk mendekati Paman Grandmaster. Jika beliau bisa menjalin kemitraan dengan seorang kultivator seperti Paman Grandmaster, Xuan-er tidak akan meminta apapun lagi. Kata-kata Ye Xuan-er penuh kasih sayang, pipinya sedikit merah, setengah malu dan setengah kesal, dan matanya yang cerah penuh kelembutan. Bahkan seorang kultivator tingkat tinggi seperti Limuran pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh ketika melihatnya. Limuran menggelengkan kepala dan mencibir, aku penasaran berapa banyak putra bangsawan yang telah kau tipu dengan kata-kata ini. Tapi kalau kau ingin memikatku, kau perlu berlatih selama 1000 tahun lagi. Entah itu jimat atau ilusi, semakin kuat pikirannya, semakin kecil kemungkinannya untuk ditipu. Pikiran Limuran begitu murni sehingga sangat langka di antara para kultivator di tahap tubuh spiritual, jadi jimat ini tidak akan banyak berpengaruh padanya. Ye Xuan-er menghela napas, Paman Guru, apakah menurutmu Xuan-er menggunakan teknik pesona? Paman Guru salah. Apa yang baru saja dikatakan Xuan-er datang dari hati. Mengenai teknik pesona, seharusnya seperti ini. Setelah mengatakan ini, Ye Xuan-er tiba-tiba menatap Limuran. Untuk sesaat, Limuran merasakan ketertarikan yang kuat di matanya, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat, tetapi yang ia lihat hanyalah tatapan penuh kebencian. Tiba-tiba, ia merasa seolah berada di dunia baru, hamparan putih yang luas, tanpa apapun di sekitarnya selain sepasang mata yang dipenuhi kebencian dan kasih sayang yang mendalam. Sungguh luar biasa. Jantung Limuran berdebar kencang. Tiba-tiba, hawa dingin menjalar ke seluruh meridiannya, seolah-olah aliran mata air dingin membasahi seluruh tubuhnya, seketika membangunkannya. Inilah jiwa es 10.000 tahun yang telah ia kembangkan. Di saat-saat kritis, kesadaran spiritual yang sangat dingin ini cukup efektif dalam membangkitkan pikiran dan menjernihkan jiwa. Limuran kemudian melotot tajam ke arah Ye Xuan-er dan mendengus dingin. Ah! Ye Xuan-er menjerit, membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, membuatnya tampak semakin lemah dan menyedihkan. Paman Guru benar-benar hebat, kata Ye Xuan-er sambil tersenyum kecut, inilah seni pesona yang sesungguhnya. Xuan-er tahu bahwa pesona tidak berguna melawan guru seperti Paman Guru, dan hanya akan menjadi bumerang. Lagi pula, Xuan-er tidak ingin mengandalkan pesona untuk mendapatkan kasih sayang palsu Paman Guru. Yang Xuan-er inginkan adalah cinta sejati, jadi Xuan-er tidak menggunakannya untuk melawan Paman Guru. Limuran mengerutkan kening, apa yang dikatakan wanita ini memang benar. Ye Xuan-er menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, sepertinya ini hanya angan-angan Xuan-er. Pria sehebat paman majikanku pasti membutuhkan orang kepercayaan di sisinya. Xuan-er tidak berani berharap apapun. Jika paman majikanku tidak membenci Xuan-er, aku hanya meminta agar aku tetap di sisinya sebagai selir. Itu sudah cukup. Dalam hal kultivasi, Ye Xuan-er adalah seorang kultivator tubuh spiritual tingkat menengah, sementara Limuran baru berada di tahap awal. Dengan level Ye Xuan-er, ia sangat cocok untuk menikahi seorang pemuda terkemuka dari keluarga tubuh spiritual tingkat akhir. Namun, ia justru mengambil inisiatif dan hanya meminta untuk menjadi selir Limuran. Ini sungguh langka. Aku tidak pantas menerima perlakuan seperti ini dari rekan Daois Ye, kata Limuran enteng. Xuan-er tahu apakah itu sepadan atau tidak. Ye Xuan-er tersenyum tipis, dan tatapannya pada Limuran menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Cukup, teriak Limuran tegas, aku tidak tertarik menggodamu. Kau sengaja menipuku. Meskipun niatmu tidak jelas, hatimu tercela. Apa kau pikir kalau kau berpura-pura kasihan, aku tidak akan sanggup? Ye Xuan-er terkejut dan ketakutan. Matanya memerah dan beberapa air mata jatuh. Ia terisak pelan, apakah Paman Guru benar-benar membenci Xuan-er? Limuran berkata, izinkan saya bertanya. Bagaimana Anda tahu saya akan lewat sini dan mengatur semua ini untuk saya? Ye Xuan-er menyeka air matanya dan berkata lembut, itu juga karena Xuan-er beruntung. Xuan-er menunggu kedatangan Paman Guru di sini, setengah mengandalkan spekulasi dan setengah mengandalkan keberuntungan. Setelah memasuki Istana Sunyi, Xuan-er menemukan melalui lebah konsentris bahwa para kultivator dengan tingkat kultivasi berbeda muncul di lokasi berbeda. Umumnya, mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah tampak lebih dekat ke pinggiran, sementara mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi tampak lebih dekat ke pusat. Tuan muda ketiga dan yang lainnya sangat ingin pergi ke pusat untuk mencari petunjuk peninggalan leluhur mereka.
Namun, Xuan Er mengkhawatirkan paman buyutnya, jadi ia datang ke sini. Ini karena lembah spiritual ini adalah satu-satunya jalan dari pinggiran menuju pusat. Meskipun paman buyutnya sangat kuat, kultivasinya sangat biasa saja. Jadi, Xuan Er menduga bahwa paman buyutnya akan muncul di pinggiran. Namun, dengan kemampuan paman buyutnya, cepat atau lambat ia pasti akan sampai di pusat. Jadi begitu, hati Limuran bergetar. Ia tiba-tiba teringat bahwa di kuil Gu di alam bawah, semakin rendah tingkat kultivasi seorang kultivator, semakin besar kemungkinan mereka akan muncul di wilayah luar. Oh tidak, Limuran terkejut. Jadi, para kultivator di tahap tubuh spiritual akhir itu sudah mencapai pusat, jauh lebih cepat daripada aku. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Limuran mengangguk dan bertanya pada Ye Xuan Er, satu pertanyaan lagi, apakah kamu kenal Ye Xuang? Ye Xuang. Ye Xuan Er terkejut. Itu ayah angkat Xuan Er. Kalau saja dia tidak meninggal muda saat Xuan Er masih muda, Xuan Er pasti punya orang yang bisa diandalkan. Mungkinkah paman tuanku mengenal ayah angkatku? Mungkinkah dia masih hidup? Ekspresi Ye Xuan Er saat ini adalah ekspresi kegembiraan dan antisipasi, sangat berbeda dari penampilannya yang menyedihkan sebelumnya. Inilah perasaannya yang sebenarnya, pikir Limuran dalam hati. Meskipun Ye Xuan Er penuh kebohongan dan kebenarannya sulit diungkapkan, ada orang-orang yang benar-benar ia sayangi. Tidak, Ye Xuang sudah lama meninggal. Kata Limuran, namun, aku pernah mengenalnya sebelumnya dan menerima beberapa manfaat darinya. Demi dia, aku tidak akan mengikuti jejakmu kali ini. Namun, jika kau berani menggangguku lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ya, Ye Xuan Er menundukkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana paman guru tahu bahwa Xuan Er mengenal ayah angkatnya, Ye Xuang. Limuran berkata, saat kau menggunakan jimatmu tadi, kau diam-diam memanggil serangga pemakan mimpi untuk membantumu. Ye Xuang juga memiliki serangga langka ini. Para kultivator keluarga Ye ahli dalam memurnikan Gu. Aku sudah lama curiga bahwa Ye Xuang adalah anggota keluarga Ye, jadi aku menanyakan pertanyaan ini. Aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan keturunannya. Ye Xuan Er bertanya dengan penuh kekhawatiran, paman guru masih sangat muda, tetapi ayah angkat saya telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Kapan paman guru bertemu dengan ayah angkat saya? Bisakah Anda memberitahu saya detailnya? Paman guru, tolong jangan salah paham. Saya tidak mencoba mengorek rahasia paman guru. Saya hanya ingin tahu sebanyak mungkin tentang ayah angkat saya. Limuran mendengus dingin, ayah angkatmu, Ye Xuang, adalah pria yang penuh kasih sayang dan cinta yang tak tergoyahkan. Dia mati demi cinta. Ini kebalikan dari rekan Daois Ye. Rekan Daois Ye pasti tidak akan setuju dengan tindakannya, jadi untuk apa repot-repot tahu terlalu banyak. Ye Xuan Er mendengar sarkasme Limuran dan wajahnya memerah, tetapi dia tidak punya cara untuk membantahnya. Selamat tinggal, Limuran membungkuk, lalu sosoknya melintas dan dia segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke tengah. Paman Master, tunggu sebentar. Ye Xuan Er ingin bertanya beberapa pertanyaan lagi, tetapi melihat lampu pelarian Limuran langsung masuk ke dalam kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Ye Xuan Er menyeka air matanya, mendesah pelan, lalu tertawa meremehkan diri sendiri, Daois Li ini benar-benar meremehkanku. Dengan status yang begitu tinggi, bagaimana mungkin dia bisa memahami situasi sulit yang kualami di keluarga Ye selama ini. Cinta sejati dan sifat sejati terlalu mewah bagiku. Perasaan palsu hanyalah cara bagiku untuk bertahan hidup di dunia kultivasi abadi. Jika ayah angkatku selalu berada di sisiku, mungkin aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Ia mengeluarkan cermin perak kecil dan merapikan riasannya. Melihat dirinya di cermin, ia tiba-tiba merasa jijik. Ia tersenyum getir dan berkata dalam hati, aku benar-benar menyebalkan sekarang. Kalau ayah angkatku masih hidup, dia pasti akan mencibirku. Aduh, ia mendesah lagi dan berkata, Limuran ini benar-benar keras kepala dan tidak mengerti romansa. Aku sama sekali tidak bisa berhasil. Jika aku tidak bisa mendapatkan panci pemurni ibel, aku pasti akan disalahkan oleh Tuan Muda Ketiga dan para tetua sekte itu. Tidak lama setelah meninggalkan Ye Xuan Er, Limuran berubah menjadi hantu naga ibel dan tiba-tiba muncul di depan sebuah istana besar. Ini seharusnya menjadi pusat istana sunyi. Limuran berpikir, ia ingat bahwa pusat kuil Gu juga merupakan aula besar, tetapi bentuknya sedikit berbeda. Istana di depan kami, jika dilihat dari langit, memiliki beberapa tingkat yang memanjang ke dalam satu demi satu. Setiap tingkat istana berbentuk cincin, dengan total 7 tingkat, sehingga tampak seperti kompleks istana 7 cincin yang berkesinambungan. Di antara setiap lantai aula, terdapat lapisan perisai cahaya spiritual redup, yang seharusnya merupakan lapisan pembatas. Limuran mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya, tetapi terhalang oleh lapisan pembatas pertama. Sepertinya untuk bisa masuk ke sini,
Aku harus melanggar larangan dulu. Gumam Limuran dalam hati. Tidak, pikirnya lagi. Seorang kultivator di tahap tubuh spiritual akhir seharusnya sudah tiba di sini sejak lama, tetapi mereka tidak ada di dekat sini. Jadi, mereka pasti sudah memasuki batasannya. Melanggar batasan itu terlalu merepotkan, tetapi membuka jalur sementara akan jauh lebih mudah. Sepertinya orang-orang itu menggunakan metode kedua. Mari kita coba kekuatan penghalang ini dulu. Limuran mengeluarkan 7 atau 8 jimat pedang surgawi dari tangannya dan mengaktifkannya satu persatu. Beberapa cahaya pedang tajam melesat di udara dan mendarat di tirai cahaya terlarang di ujung terluar aula. Dengan suara klik ringan, cahaya pedang itu merobek perisai cahaya. Limuran tertegun. Ia buru-buru menggunakan kekuatan magis Devouring Sky Phantom. Dengan pikiran, ia melesat menembus celah dan masuk ke dalam perisai cahaya terlarang dalam sekejap. Lapisan pertama larangan ini tidak sulit ditembus. Pantas saja tidak ada orang di pintu kuil. Setiap kultivator yang bisa datang ke sini pasti punya kemampuan untuk menembus lapisan pertama larangan ini. Gumam Limuran dalam hati. Limuran segera berjalan ke aula lantai pertama terluar dan terkejut melihat 40 kotak giok tertata rapi di atas panggung giok setinggi setengah manusia dengan batasan ketat. Namun, sebagian besar kotak giok telah dibuka dan kosong, hanya 7 atau 8 kotak giok yang masih tertutup. Limuran mencoba membuka salah satu kotak giok yang tertutup rapat, tetapi menemukan bahwa kotak giok itu sebenarnya diberkati oleh segel yang kuat, dan kekuatan segel itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada lapisan pembatasan pertama, dan dia tidak dapat memecahkannya apapun yang terjadi. Terlebih lagi, jika dia menggunakan jimat yang kuat seperti jimat api abadi untuk menyerang, dia akan merasakan seluruh tanah bergetar sedikit, tetapi pembatasan pada kotak giok akan tetap utuh. Sepertinya kekuatan penghalang ini terhubung dengan segel seluruh istana sunyi, jadi tidak bisa ditembus dengan paksa, gumam Limuran dalam hati. Karena tidak dipecahkan dengan kekerasan, pasti ada rahasia lain. Limuran mengamati lebih dekat dan menemukan gambar yang familiar terlukis di sisi kotak giok itu. Bukankah ini pola token Istana Keheningan? Limuran berpikir jadi, kotak giok ini membutuhkan token untuk dibuka. Dia segera mengeluarkan tokennya, meletakkannya di sisi kotak giok, mencocokkannya dengan pola, lalu merapal mantra. Benar saja, setelah kilatan cahaya kemerahan, kotak giok itu terbuka dengan sendirinya, dan harta karun di dalamnya terbang keluar, meninggalkan batasan dan muncul di hadapan Limuran. Benda itu adalah cangkir giok ungu kecil, bulat, seukuran telapak tangan, dengan permukaan yang sangat halus dan beberapa garis gelap samar. Ini Gu. Limuran tersenyum tipis, ini pasti salah satu harta peninggalan leluhur keluarga Ye, tetua Tianji. Terima kasih, Guru. Limuran membungkuk ke langit dan menerima cangkir Gu sambil tersenyum. Limuran mencoba membuka kotak giok lainnya dengan cara yang sama, tetapi ternyata kotak-kotak itu tidak bisa lagi dibuka. Sepertinya satu token hanya bisa membuka satu kotak giok di lantai aula yang sama. Limuran menghitung dan menemukan bahwa, tidak termasuk kotak giok yang baru saja dibukanya, 32 kotak giok telah dibuka sebelumnya, dengan kata lain, 32 orang telah tiba di sini lebih cepat darinya. Ternyata seseorang akan sangat menderita jika kultivasinya terlalu rendah. Limuran mengerutkan kening dan terus melangkah maju. Tak lama kemudian, ia tiba di depan istana tingkat 2, dan di sana juga terdapat sebuah segel. Limuran menggunakan beberapa jimat pedang surgawi lagi, tetapi kali ini dia tidak secara langsung melanggar batasannya. Sepertinya semakin dalam kita masuk, semakin ketat batasannya. Limuran berpikir dalam hati, mungkin harta karun yang tertinggal di aula dalam juga berkualitas lebih tinggi. Limuran diam-diam menggunakan teknik pemurnian tubuh, mengumpulkan seluruh kekuatan sucinya di lengan kirinya, lalu menamparkan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Telapak awan ibel menghantam tirai cahaya penghalang dengan keras, membuatnya bergetar hebat selama beberapa detik sebelum kembali ke keadaan semula. Namun, beberapa retakan muncul di tempat jejak telapak tangan itu berada, memungkinkan Limuran untuk langsung masuk ke dalamnya. Limuran melihat tirai cahaya di belakangnya langsung kembali ke keadaan semula dengan kekuatannya yang hampir utuh. Ia tak bisa menahan diri untuk diam-diam memujinya. Pembatasan di sini memang diatur dengan sangat cerdik. Setelah itu, Limuran memasuki aula lantai 2, di mana hanya ada 30 kotak giok dan semuanya terbuka. Aku terlambat. Limuran mendesah pelan, berjalan melewati aula dan terus maju. Tak lama kemudian, ia sampai di depan tirai cahaya lapis ketiga, dan di sini ia juga melihat seorang kultivator dari keluarga Yue dan seorang kultivator dari keluarga Su. Kultivator dari keluarga Yue itu telah bertarung dengan Limuran dalam pertarungan jarak dekat dan terluka. Kini ketika ia melihat Limuran, raut wajahnya berubah. Awalnya ia mencoba untuk menembus batasan tersebut, tetapi ketika Limuran muncul, ia segera menyingkirkan jurus-jurusnya dan mundur dengan waspada. Kultivator keluarga Su membungkuk pada Limuran dan berkata, Dao Youli ada di sini.
Apa saja larangannya di sini? Limuran membalas hormat dan bertanya. Kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat daripada batasan tingkat kedua. Saya khawatir butuh 1 atau 2 jam untuk menembusnya, jawab kultivator dari keluarga Su. Jika rekan Daois Su mempercayaiku, aku bisa membawamu ke tingkat selanjutnya. Bagaimana dengan kultivator lain dari keluarga Su? Tanya Limuran. Kultivator keluarga Su sangat gembira, tentu saja aku percaya padamu. Nona muda dan yang lainnya seharusnya sudah masuk sejak lama. Limuran mengangguk. Dengan pikiran, mantra pemakan langit berubah menjadi seberkas cahaya, menyelimuti kultivator keluarga Su. Pada saat yang sama, ia memanggil pedang serakah dan menyerang penghalang itu dengan sekuat tenaga. Cahaya ungu berkelebat, dan pedang serakah merobek kehampaan dengan satu pedang, merobek celah kecil di tirai cahaya terlarang. Celah kecil ini cukup untuk melintasi kehampaan. Limuran dan kultivator keluarga Su berubah menjadi seberkas cahaya dan melewatinya. Kilatan cahaya merah muda muncul, dan Limuran mengerutkan kening. Ada apa? Tanya kultivator keluarga Su. Limuran berkata, sepertinya jika aku membawa orang lain ke tingkat pembatasan berikutnya, aku akan terkena gaya tolak tambahan. Baru saja, sebuah gaya tolak yang kuat tiba-tiba menghantamku. Jika aku tidak memperkuat kemampuan dan kekuatan sihirku tepat waktu, aku hampir gagal. Kemampuan mantra pemakan langitnya adalah sarana kesadaran ilahi, yang dapat diaktifkan dan diperkuat dengan pikiran, jadi ia punya waktu untuk memperkuatnya saat itu juga. Jika itu adalah kekuatan magis biasa, kemungkinan besar ia akan terpaksa dihentikan. Sepertinya aku tidak bisa membantu rekan Daois Su mencapai level berikutnya, kata Limuran. Kultivator keluarga Su berkata, saya sudah sangat berterima kasih kepada rekan Daois Li. Saya tidak berani berharap rekan Daois Li akan selalu membantu saya. Setelah keduanya memasuki aula lantai 3, mereka melihat 30 kotak giok kosong. Limuran menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke tingkat berikutnya. Begitu mencapai tingkat keempat, ia merasakan kehadiran banyak kultivator. Ternyata sebagian besar kultivator terjebak di sini. Hati Limuran tergerak. Ada lebih dari 20 kultivator dari 4 keluarga besar di sini, dan masing-masing dari 4 keluarga besar memiliki beberapa orang, tetapi Perikian Huan, Jin Yunxi, Tuan Muda Ye San dan yang lainnya tidak termasuk di antara mereka. Bahkan paman ketujuh dari keluarga Su ada di sini. Dia mengarahkan beberapa kultivator keluarga Su untuk bekerja sama, hanya untuk mendobrak batasan dan membiarkan salah satu dari mereka masuk. Kemunculan Limuran membuat semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Kenapa kamu terlambat, rekan Daois Li? Nona muda dan yang lainnya sudah memasuki level berikutnya. Paman tujuh, lelaki tua itu, berkata kepada Limuran, dengan kekuatan rekan Daois Li, memasuki level berikutnya seharusnya tidak menjadi masalah. Limuran mengangguk dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Namun, aku khawatir aku tidak bisa membantumu lulus. Saya mengerti, kata tetua, Paman tujuh. Sekalipun rekan Daois Li punya kemampuan, kami tidak akan memintanya. Harta karun terpenting harus disimpan di aula terdalam di lantai 6 dan 7. Rekan Daois Li harus menghemat tenaganya semaksimal mungkin. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang terbaik untuk memasuki aula terdalam. Ia kemudian mengirim pesan suara kepada Limuran, mengatakan, Nona tertua dan saudara ke-9 saya, yang ahli dalam formasi, memasuki lantai 4 setengah hari yang lalu. Jika kita menghabiskan setengah hari lagi, kita seharusnya bisa memasukkan 1 atau 2 orang lagi. Namun, 2 atau 3 orang dari 3 keluarga lainnya juga telah memasuki lantai 4. Limuran mengangguk pelan. Sepertinya tingkat pembatasan ini cukup sulit, sehingga menjebak sebagian besar kultivator. Namun, kultivator yang benar-benar kuat, seperti Perikian Huan dan lainnya, masih dapat melanggar larangan dan masuk. Kalau dipikir-pikir, baru 8 atau 9 orang yang masuk ke lantai 4 sejauh ini. Mungkin masih ada kotak giok yang tertinggal. Pikir Limuran dalam hati. Paman ketujuh yang tua itu menyampaikan pesan lain, Daois Li datang terlambat. Harta karun di lantai 4 mungkin sudah tidak ada lagi. Namun, Daois Li masih punya kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang lebih dalam. Mengapa? Tanya Limuran heran. Paman ketujuh, lelaki tua itu, tersenyum misterius dan menyampaikan suaranya, ketika wanita tertua memasuki lantai 4, meskipun dia hanya masuk bersama saya dan saudara ke-9 saya, dia mengambil token kami berlima. Jadi dia punya 7 token di tangannya. Ah, Limuran terkejut, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Perikian Huan ini benar-benar sempurna. Karena 1 token hanya dapat membuka 1 kotak giok, maka selama Perikian Huan membawa beberapa token, dapatkah dia membuka beberapa kotak giok? Jadi, harta peninggalan leluhur kita ini pasti akan didapatkan oleh para kultivator dari 4 keluarga besar seperti kita. Semuanya tergantung keluarga mana yang bisa meraihnya paling banyak. Kata Paman Tujuh,
Alasan kita ingin naik ke tingkat berikutnya juga agar bisa terus membantu nona tertua. Aku mengerti. Li Muran mengangguk. Dia harus segera menyusul Perikian Huan dan yang lainnya, kalau tidak, semuanya akan sia-sia. 940.